Ya, ya. Saya ulangi ya. Jadi, Fitsol ini adalah sebuah suplemen yang diformulasikan secara tepat, lengkap. Jadi, tepat, lengkap, dan seimbang ya. Jadi, nutrisi lengkap untuk tubuh kita. Jadi, tubuh kita terdiri dari 70 triliun sel dan setiap hari ada 330 miliar sel kita yang beregenerasi sehingga membutuhkan 140 nutrisi lebih. Nah, Fitsol sendiri dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dari Swiss. Jadi made in Swiss. Jadi kalau kita bilang sebuah produk kesehatan dikeluarkan dari sebuah negara Swiss, maka produk itu pasti standar kualitasnya tinggi. Karena standar kualitas kesehatan di Swiss itu sangat tinggi. Jadi untuk produk-produk yang dihasilkan dari Swiss sendiri, terutama produk kesehatan, itu pasti standarnya tinggi. Jadi kita tahu bahwa Fitsol ini produk yang berkualitas. Terus yang berikutnya, nah, kita dari latar belakang dulu ya. Jadi produk Fitsol ini ditemukan oleh seorang eh, termasuk founder ya. Jadi Profesor Willy Wang namanya. Dia adalah pemilik atau founder dari Total Swiss. Jadi perusahaan yang ceritanya membuat produk produk Fitsol tersebut gitu. Nah, kita akan belajar latar belakangnya dari Willy Wang. Pendidikannya yaitu seorang American PhD bidang biokimia. Jadi beliau adalah seorang lulusan bidang biokimia dengan pengalaman sebagai peneliti di Institut Nuremberg, Jerman, di mana dia itu eh, kerjaannya adalah seorang ilmuwan yang menghasilkan, jadi meneliti tentang obat-obatan. Jadi penyakit ini obatnya apa? Jadi dia seperti sebuah perusahaan farmasi. Tetapi ternyata dari perusahaan farmasi tersebut, dia melakukan penelitian, dia itu tidak bisa menyembuhkan sakit bawaannya dia. Jadi di antara mereka tuh ada ribuan ilmuwan, di antaranya ada berapa puluh orang itu punya penyakit bawaan yang nggak bisa sembuh dengan obat-obatan yang ada. Sehingga mereka akhirnya tuh bekerja sama, mereka melakukan penelitian dan mereka menghasilkan produk gimana sih caranya supaya mereka tetap sehat dan ketemulah produk visual tersebut. Mereka melakukan penelitian dengan cara apa? Jadi setiap hari diformulasi, terus mereka check up darahnya mereka. Diminum lagi, besok check up lagi. Jadi yang mereka lakukan tuh bukan terhadap, kalau kita tahu ya, percobaan tuh dilakukan terhadap binatang biasanya ya, maaf kata terhadap tikus biasanya. Tapi kalau ini mereka melakukan dengan diri mereka sendiri. Sehingga formulasinya tuh benar-benar tepat karena mereka tuh pingin benar-benar sembuh. Nah, Profesor Willy Wang sendiri punya penyakit bawaan, namanya talasemia. Di mana penyakit talasemia ini adalah kelainan sel darah merah, di mana sel darah merahnya dia tidak bisa bawa oksigen. Jadi kalau sel darah merahnya orang normal itu ada kandungannya, ada Fe-nya, zat besi gitu ya. Dan Fe ini sifatnya plus gitu, dan dia akan membawa oksigen. Nah, Profesor Willy Wang, zat besinya dia, sel darah merahnya dia itu tidak bisa membawa oksigen. Sehingga dia itu sering sakit-sakitan. Jadi ketika kecil dia nggak punya temen. Kenapa bisa nggak punya temen? Karena ketika main-main gitu, begitu dia kecapean, kelelahan, dia langsung pingsan. Nah, teman-temannya kan takut, loh tiba-tiba pingsan gitu. Akhirnya mereka nggak ada yang mau berteman sama dia. Dan di keluarganya seperti ada kutukan bahwa setiap pria di keluarganya itu usianya tidak akan mencapai usia 70 tahun. Jadi maksimal 70 tahun karena apa? Mereka sakit-sakitan, mereka kekurangan oksigen. Nah, sehingga dari penemuannya dia, Profesor Willy Wang menemukan produk Fitsol ini, akhirnya dia konsumsi sendiri dan dia berikan ke papanya dan pamannya. Nah, pamannya itu nggak mau minum gitu karena merasa saya ini sudah menghabiskan uang banyak ke dokter-dokter hebat gitu loh, nggak percaya sama penemuannya Profesor Willy. Terus kemudian papanya sebenarnya juga nggak percaya, tapi karena papanya merasa sayang eman karena sudah dikirim dari negara yang jauh, jadi papanya di Taiwan, Profesor Willy Wang tuh lagi di Jerman dikirim produknya. Jadi jaraknya jauh dan ongkos kirimnya mahal, papanya konsumsi. Tetapi terbukti papanya konsumsi, papanya sampai usia 100 tahun baru meninggal di tahun 2022 kemarin kalau nggak salah. Terus Profesor Willy sendiri sampai sekarang usianya 76 tahun. Jadi Profesor Willy kalau bilang, saya mendapat perpanjangan usia 15 tahun. Yang seharusnya kalau di keluarga saya itu rata-rata usia 60-an meninggalnya, dia sekarang sudah 76 tahun. Jadi kita tahu bahwa produk tersebut luar biasa. Nah, terus dari dia melakukan riset juga. Jadi sehingga menemukan produk Fitsol itu dengan riset apa? Bahwa jenis, kuantitas dan kualitas nutrisi itu berhubungan dengan kesehatan tubuh dan penuaan gitu ya. Terus yang kedua, studi tentang penyebab penuaan dan penyakit kronis dari perspektif gizi.
mendorong penyediaan nutrisi sebagai suplemen makanan untuk mencegah penuaan dan penyakit kronis. Terus yang ketiga, penelitian mencari penyebab dan solusi untuk gangguan distribusi dan penyerapan nutrisi yang menjadi penyebab gejala penuaan dan penyakit kronis. Jadi, dia melakukan riset tentang apa? Tentang hubungan antara nutrisi yang seimbang dengan penyakit kronis, antara nutrisi dengan kesehatan tubuh, antara nutrisi dengan penuaan gitu ya. Ternyata itu semua terhubung gitu. Sehingga dia akhirnya menemukan sebuah teori kesehatan. Teori kesehatan dasarnya dia ada 5 yang sering kita bahas. Yang pertama penentuan sel, yang kedua penentuan sirkulasi darah, yang ketiga, penentuan metabolisme sel. Yang keempat, teori pembakaran nutrisi yang menghasilkan suhu kode kesehatan 365. Terus yang kelima, berhubungan antara data tes darah dan status kesehatan. Nah, berdasarkan kelima teori tersebut, sebuah laboratorium penelitian yang didirikan di Swiss yang dipimpin oleh tim ahli untuk menghasilkan formula yang memberikan manfaat kesehatan dan anti penuaan, termasuk formula untuk mencegah penyakit kronis. Nah, itu formula itu adalah Fitsol itu. Ini sedikit tentang perusahaan, saya skip aja ya. Jadi momentum pertumbuhannya perusahaan Total Swiss sendiri seperti apa? Dia menjadi 10 teratas di dunia. Jadi termasuk perusahaan direct selling 10 teratas di dunia dengan omset yang sangat besar. Ini saya skip dulu. Nah, terus produk tersebut sudah diekspor lebih dari 17 negara. Jadi sudah diekspor ke 17 negara lebih dan sudah 15 tahun lebih di dunia gitu. Dan perusahaan negara-negara yang diekspor itu bukan negara-negara yang gampang ya. Jadi termasuk negara-negara yang sangat rewel dalam masalah menerima produk kesehatan. Yang pertama yaitu Jepang, yang kedua itu Australia, terus yang ketiga itu Singapura. Nah, ketiga negara tersebut ini cukup standarnya cukup tinggi sehingga nggak sebuah produk itu tidak gampang untuk masuk ke negara tersebut. Tetapi Total Swiss bisa masuk ke negara-negara tersebut. Kalau saya bicara tentang standar yang sulit ya, jadi contoh salah satunya itu Australia. Jadi saya sendiri ngalami, ponakan saya itu kuliah di Australia, kuliah di Melbourne. Jadi dia tuh sering pulang libur dan kembali. Nah, ketika dia pulang libur, dia kembali ke Australia, dia membawa makanan ceritanya. Bawa makanan yang gak ada mereknya. Jadi masakan rumahan lah ceritanya. Jadi mama saya kan suka bikin kompiang, jadi dibawain. Cuman bawa 3 biji. Jadi bawa kompiang 3 biji, bawa lagi makanannya dibungkus daun itu berapa biji gitu ya. Ternyata begitu sampai di Australia ditampani sama anjing pelacaknya mereka, terus langsung kena denda. Dan dendanya itu cuma bawa barang yang harganya paling cuma 30.000, 50.000, dendanya 30 juta. Nah, itu betapa ketatnya negara Australia. Jadi dia kalau produk itu tidak ada mereknya, dia tidak akan terima. Jadi sekalian pesan buat teman-teman kalau misalnya sekali waktu pernah akan berlibur ke Australia, hati-hati ya kalau bawa makanan dari Indonesia. Terutama yang tidak bermerek, misalnya makanan-makanan rumahan atau mungkin buah-buahan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kayak gitu. Kita next ya, lanjut ya. Nah, pada tahun 2001, WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengadakan pertemuan lebih dari 2.000 ilmuwan untuk mengidentifikasi 6 penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Jadi yang pertama ada kanker, yang kedua hipertensi, yang ketiga kencing manis, yang keempat obesitas, yang kelima osteoporosis, dan yang keenam sarkopenia. Yang sarkopenia ini mungkin kita jarang mendengar ya. Jadi sarkopenia ini adalah pengecilan penurunan massa otot karena usia. Jadi kita semakin tua, kita mengalami penurunan massa otot. Atau mungkin orang yang punya stroke karena dia kaku badannya, karena dia nggak bisa menggerakkan badannya, akhirnya ototnya dia tuh tambah lama tambah mengecil, tambah lama tambah berkurang massa ototnya. Nah, makanya kalau kita sudah di usia 40-an ke atas, itu disarankan untuk olahraganya itu sudah bukan lagi yang cuman kardio, tapi juga olahraganya adalah olahraga angkat beban gitu. Karena usia di atas usia 40 tahun, setiap tahun tuh massa otot kita akan berkurang 1%. Nah, pengurangan massa otot 1% ini akan mempengaruhi kecepatan kita 5-7%. Makanya maaf kata kalau misalnya kita punya orang tua yang sudah di atas usia 70 tahun lebih, kadang-kadang gerakan mereka tuh lambat. Kenapa begitu? Karena ya massa ototnya mereka berkurang dan kecepatan mereka juga berkurang. Seperti itu. Terus obesitas. Ini menarik ya. Kok bisa obesitas disebut sebagai kekurangan gizi? Padahal kan kalau kita ngomong pandangan orang awam, obesitas itu pasti, oh ini kelebihan gizi gitu ya. Tapi ternyata obesitas itu kekurangan gizi. Kok bisa? Ternyata kalau kita ngomong obesitas,
ketika kita kekurangan nutrisi, maka tubuh kita itu akan ngomong sama otak kita bahwa ini loh aku masih lapar. Sel kita tuh ngomong sama otak, ini loh aku saya lapar gitu. Nah, sehingga kita apa? Makan, makan, makan. Nah, ternyata yang kita makan itu bukanlah makanan yang tepat. Yang kita makan itu tidak ada nutrisinya, sehingga itu menjadi kegemukan di badannya kita. Kita makannya banyak, tetapi sel kita tetap lapar. Jadi komunikasi antara selnya nggak jalan. Terus juga sel ini terus kelaparan. Karena apa? Karena makanan yang dikasih itu nggak sesuai dengan kebutuhan sel. Nah, ketika kita konsumsi fitsol, maka beberapa orang banyak yang testimoni ketika konsumsi fitsol jadi kenyang, nggak laparan lagi. Kenapa? Karena kebutuhan selnya tercukupi. Jadi nutrisi selnya tercukupi. Sehingga ketika nutrisi selnya tercukupi, sel itu akan ngomong, aku kenyang. Nah, ketika kenyang itu disampaikan ke otak kenyang. Sehingga otaknya juga nggak ngomong terus bahwa minta makan, dan seterusnya gitu ya. Terus kalau kanker, hipertensi, dan lain-lain nanti kita bahas di belakang. Eh, Bentar, kok agak lemot. Nah, 5 teori dasar kesehatan, tadi yang seperti saya bilang tadi, kita mulai dari determinasi sel. Jadi sel-sel tubuh membutuhkan nutrisi dasar. Nah, kesehatan sel. Kita waktu kita dibentuk, jadi kita itu berasal dari sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi embrio. Nah, embrio itu terdiri dari sel gitu ya, dan sel itu semakin lama semakin berkembang biak, membelah diri, membentuk namanya jaringan. Nah, ketika jaringan itu terbentuk, dia akan membelah diri lagi, membentuk namanya organ. Makanya ada yang namanya organ otak, organ jantung, organ lever, organ ginjal, dan lain-lain. Dan semua organ itu akan membentuk yang namanya sistem. Contoh kita ngomong sistem pernapasan, maka dia berkaitan dengan organ paru-paru dan jantung. Sistem pencernaan, maka dia berkaitan dengan apa? Kerongkongan, mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, masuk ke usus, dan terus dan sebagainya. Sistem pernapasan tadi yang saya bilang paru-paru, jantung gitu ya. Terus sistem apa? Sistem pengeluaran. Nah, setelah kita makan ada yang dikeluarkan, BAB dan lain sebagainya. Itu semua sistem yang ada di tubuhnya kita. Nah, sehingga kalau kita ingin tubuh kita sehat, otomatis sel kita harus sehat. Karena tadi ya, tubuh kita itu berasal dari sel. Sehingga sel membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk dia bisa sehat. Terdiri dari apa? Karbohidrat atau gula, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kesehatan sirkulasi darah. Yang kedua, teori yang kedua tentang kesehatan sirkulasi darah. Ternyata sirkulasi darah itu membawa dan mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi, yang namanya kesehatan itu yang pertama, selain nutrisi yang cukup untuk selnya kita, yang kedua yang sangat penting adalah peredaran darahnya kita, sistem peredaran darahnya kita. Karena sistem peredaran darahnya kita itu akan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita, ke seluruh organ kita. Kalau peredaran darah itu nggak lancar, maka itu akan berakibat apa? Nutrisi dan oksigen itu tidak akan sampai ke organ-organ yang membutuhkan, tidak akan sampai ke sel-sel yang membutuhkan. Akibatnya apa? Ketika kekurangan nutrisi dalam jangka waktu cukup panjang dan terus-menerus, maka organ itu akan mengalami penyakit gitu ya. Dan penyakit itu nggak ujuk-ujuk sakit. Kalau yang saya bilang, sering saya bilang ya, yang namanya penyakit tuh nggak ujuk-ujuk sakit, tetapi dia mengalami proses demi proses menuju ke sakit. Nah, sama juga ketika kita konsumsi fitsol, misalnya kita punya masalah kesehatan, kesehatan kita nggak ujuk-ujuk membaik, tapi semuanya butuh proses menuju ke perbaikan. Maka bagi teman-teman di sini yang mungkin sudah konsumsi fitsol dan punya masalah kesehatan, butuh kesabaran. Jadi kita butuh 3 sampai 6 bulan. Kenapa butuh 3 sampai 6 bulan? Karena setiap sel kita itu membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Yang paling lama itu sel lever ya. Jadi hayat hidup sel juga termasuk ya. Sel lever itu kurang lebih 180 hari. Jadi dia butuh 6 bulan. Makanya kalau kita ngomong tentang kolesterol, kalau kita ngomong tentang masalah di lever, SGPT, SGOT, maka paling tidak butuh 6 bulan untuk memperbaiki. Faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darahnya kita itu dipengaruhi oleh pertama adalah sel darah merah kita. Nah, orang dikatakan anemia. Jadi orang itu mengalami anemia ketika pertama sel darah merahnya tidak mencukupi atau yang kedua sel darah merahnya berkualitas rendah. Jadi sel darah merahnya kita tuh bisa dilihat dari apa? HB kita, eritrosit kita, MCV kita. Jadi kalau kita medical check up itu akan keluar semua sel darah merah. Jadi kayak HB. HB itu kalau di secara medikal di laboratorium dia range-nya itu antara 12 sampai
15 kalau nggak salah. Dan tiap-tiap laboratorium kadang-kadang ada sedikit perbedaan gitu ya. Tetapi kalau total Swiss ngomong, HB kita tuh harusnya 14,5, baik pria maupun wanita. Jadi beberapa angka tuh di total Swiss itu dia tepat gitu loh. Jadi dia nggak bikin range yang terlalu lebar. Karena tujuannya apa? Supaya ketika sel itu benar-benar sehat, maka tubuh kita itu pasti sehat gitu. Tapi yang sering kita alami, yang pertama tadi selain anemia, terus yang kedua adalah sirkulasi darah yang tidak lancar. Sirkulasi darah yang tidak lancar disebabkan karena apa? Yang pertama kolesterol yang tinggi, yang kedua trigliserid, yang ketiga gula darah. Nah, sehingga menghambat aliran darah seperti di gambar ini ya. Jadi ada lemak di sekitar pembuluh darahnya kita. Nah, kalau kita bilang tentang sistem peredaran darah itu ibarat seperti jalan tol. Nah, dan nutrisi itu adalah mobil-mobil. Jadi sel darah merah kita ini adalah mobil yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Ketika banyak trigliserid, ketika trigliseridnya kita tinggi, kolesterolnya kita tinggi, itu ibaratkan di jalan tol tersebut banyak truk-truk yang lewat. Sehingga akhirnya apa? Kalau di sebuah jalan itu, di jalan tol itu banyak truknya, maka itu lalu lintasnya nggak lancar. Banyak yang terhambat. Nah, sama sirkulasi darahnya kita itu kalau ibaratkan dengan jalan tol, ketika trigliseridnya kita tinggi, maka itu akan menghambat sistem peredaran darahnya kita. Termasuk gula darah ya. Jadi, contoh gula darah. HbA1c-nya seseorang dinyatakan 12 misalnya. Ternyata 12 itu berarti gini, di setiap 100 sel darah merahnya kita, itu ada 12 sel darah merahnya kita itu yang mengandung gula, yang terbungkus gula. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau makanan itu ada gulanya, itu kan dia lengket sifatnya kan. Teman-teman pasti tahu lah ya, gula itu sifatnya lengket. Nah, ketika sel darah merahnya kita tuh lengket, maka dia akan saling melengket satu dengan yang lain. Ketemu dengan lemak, dia akan lengket juga. Jadi otomatis, bayangkan dari 12 terhadap 100 sel darah merah. Nah, kalau sel darah merahnya kita itu di tubuh itu triliun gitu ya, bisa bayangkan berarti berapa banyak yang akan menyumbat, berapa banyak yang akan saling menempel. Dan itu yang menyebabkan sirkulasi darah tidak lancar. Terus juga kalau kita bilang proses terjadinya pembuluh darah yang buntu. Jadi kalau pembuluh darah itu buntu di jantung kita namakan jantung koroner. Kalau itu terjadi di otak kita namanya stroke gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa ketika peredaran darah kita ini seperti selang airnya kita di rumah, di mana selang itu karena dialiri dengan air yang kurang bagus sehingga dia berkerak dalamnya, dan kerak itu semakin lama semakin menumpuk karena nggak pernah dibersihkan, otomatis lubang air itu akan semakin kecil, lubang di selang untuk aliran air itu akan semakin kecil. Ketika air itu dibuka, maka aliran aliran air itu tetap sama. Jadi debit air tetap sama. Jadi sama di peredaran darahnya kita. Debit darahnya kita tetap sama, tetapi yang dilewati ini sempit gitu, sehingga dia menekan. Nah, ketika dia menekan, kita bayangkan seperti selang yang aliran airnya deras, tapi nggak bisa lewat. Otomatis dia tambah lama tambah menekan, menekan, dan dia membesar. Makanya ketika orang itu punya tekanan darah yang tinggi, karena apa? Jantungnya mau mompa, tetapi yang dilewati nggak bisa gitu, buntu. Dia akan nambah kekuatannya dia. Makanya kadang-kadang orang tuh hubungannya apa dengan tensi yang tinggi? Karena jantungnya kerjanya ekstra. Dia berusaha memompa di kondisi yang nggak memungkinkan. Dia berusaha memompa di kondisi yang buntu. Sehingga akhirnya terjadi penekanan ya. Jadi ceritanya aliran darah menekan. Sehingga ketika orang tersebut jatuh, maka rawan yang namanya pembuluh darahnya pecah. Seperti itu ya. Atau mungkin tanpa jatuh pun pembuluh darah itu bisa pecah. Dan itu yang mengakibatkan stroke gitu ya bagi seseorang. Terus yang ketiga, teori yang ketiga tentang metabolisme sel. Nah, seluruh seluruh proses kimia yang terjadi di dalam sel untuk mengubah. Jadi kalau kita ngomong metabolisme sel itu apa? Itu adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel untuk mengubah zat gizi menjadi energi dan bahan penyusun sel serta membuang limbah hasil proses tersebut. Metabolisme ini sangat penting karena menjaga sel tetap hidup, tumbuh dan menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi siklus metabolisme pada anak, orang dewasa dan lansia akan berbeda-beda. Makanya kadang metabolisme itu beda-beda. Kalau di anak kecil metabolismenya bagus. Ketika dia makan meskipun makannya banyak, tetapi dia berat badannya nggak naik secara signifikan. Tetapi kalau di usia mulai 40-an, metabolisme sudah mulai melambat, makan sedikit kok rasanya cepat gemuk gitu ya. Terus juga metabolisme sel itu akan mempengaruhi tentang membuang hasil limbah juga. Jadi dia bukan cuma mengubah zat itu menjadi energi,
menjadi bahan penyusun sel, tapi juga hasil dari proses metabolisme ini dibawa keluar. Nah, kadang-kadang itu kalau kita prosesnya kita pembuangan itu tidak lancar, maka itu juga menjadi masalah tersendiri di dalam tubuhnya kita. Yang tadi seperti saya bilang ya, jadi siklus hidup sel manusia itu berbeda-beda. Contoh, kita ngomong sel usus cuma 2 sampai 3 hari, sel lambung 7, sel kulit 28. Makanya kalau kita konsumsi fitsol biasanya sih seminggu, 2 minggu, sampai 28 hari kita mulai merasakan perbedaan di kulitnya kita. Tetapi kalau di sel lever itu butuh 180 hari. Sel darah merah itu 120 hari. Makanya kenapa kalau kita sering donor darah itu biasanya disarankan apa? 6 bulan sekali biasanya kan. Karena apa ya, 120 hari itu sel darah merah kita akan berganti menjadi sel darah merah yang baru setelah 120 hari. Karena hayat hidupnya tiap-tiap sel itu berbeda, tiap-tiap organ itu berbeda. Terus yang keempat, kode kesehatan 365. Jadi hubungan antara suhu tubuh dan kesehatan. Nah, kode kesehatan 365 ini kadang-kadang kita tuh baru tahu ya, ternyata yang dinyatakan orang itu sehat, biasanya kalau kita tanya, menurut kamu sehat itu apa? Banyak yang saya temui, mereka ngomongnya gini, oh sehat itu ketika saya badannya enak. Oh sehat itu ketika saya bisa melakukan aktivitas. Oh sehat itu ketika saya cek tensi saya, ternyata tensinya normal. Saya sehat itu ketika kolesterol saya bagus. Ternyata harusnya kita dinyatakan sehat. Yang pertama adalah suhu badan kita itu 36,5 derajat selama 365 hari. Jadi Tuhan membuat setahun itu 365 hari, ternyata ada maksudnya, yaitu bahwa kode kesehatan kita itu harusnya 36,5 derajat Celcius selama 365 hari. Jika suhu tubuh kita tinggi, lebih dari 37,5, itu berarti terdapat peradangan atau infeksi tubuhnya kita. Sehingga biasanya kita kalau anak kita demam, oh suhunya 39, 40, kita mulai heboh kan? Karena itu berarti sedang terjadi infeksi di dalam tubuhnya anaknya kita sehingga butuh yang namanya sehingga sel kita tuh lagi melawan ceritanya, lagi membangkitkan imun kita untuk melawan penyakit virus bakteri yang sedang menyerang. Nah, seringkali kita itu ketika suhu kita rendah, kita merasa aman. Oh, suhuku berapa di tem? Oh, cuma 36,5, temnya 36. Oh, nggak apa-apa, suhunya dingin. Turun lagi 35,5. Oh, nggak apa-apa. 35 nggak apa-apa. Ternyata ketika imun kita rendah, maka kita mudah terserang sel kanker. Jadi mudah terkena mikroorganisme. Jadi karena sel kita itu tidak bisa bermetabolisme dengan baik. Sel kita itu tidak bisa melakukan pembakaran dengan baik gitu ya. Jadi, bagaimana tubuh itu mempertahankan suhu tubuh 365, yaitu tubuh manusia mempertahankan dengan namanya proses pembakaran. Proses pembakaran itu sendiri itu membutuhkan nutrisi. Jadi, pengaturan suhu normal 365 itu dibutuhkan dari bahan bakar. Yang pertama bahan bakar yang dibutuhkan itu protein, lemak, karbohidrat. Itu namanya bahan bakar. Terus yang kedua bahan pengapian. Itu ada vitamin, mineral, trace elemen, ultra trace elemen. Jadi, kalau kita tahu di kehidupan nyata, bahan bakar itu kita ngomongnya misalnya bahan bakar itu bensin kalau untuk mobil atau mungkin kayu bakar gitu ya. Itu adalah bahan bakarnya. Dimana kalau di tubuh kita itu namanya protein, lemak, karbohidrat. Nah, pengapiannya kita butuh korek api misalnya, pemantik atau mungkin kalau di mobil starter gitu ya supaya ada apinya gitu. Nah, kalau di tubuh kita itu namanya vitamin, mineral, trace elemen, ultra elemen gitu. Kemudian proses pembakaran itu akan terjadi ketika ada oksigen. Benar ya teman-teman ya? Nah, contohnya lilin kita bakar, kita tutup dengan gelas, gak ada oksigen, maka lilin tersebut akan mati. Tubuh kita juga sama. Ketika semua tersedia bahan bakar ada, bahan pengapiannya ada, tetapi oksigennya nggak ada, maka tubuh kita tidak bisa melakukan pembakaran. Otomatis apa? Selnya kita yang harusnya itu beregenerasi, selnya kita yang harusnya membakar itu, dia nggak jadi proses pembakaran, tapi dia akan berfermentasi. Sehingga fermentasi itu mengakibatkan apa? Tubuh kita menjadi asam gitu ya. Terus detoksifikasi. Jadi dari hasil pembakaran tersebut, maka itu ada yang namanya detox, yaitu hasil dari pembakaran tersebut akan dibuang. Dibuang dari tubuhnya kita. Nah, bahan bakar tadi yang seperti saya jelaskan ada gula, lemak, itu protein, terus bahan pengapian tuh elemen-elemen tersebut, terus mineralnya ada elemen-elemen ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, terus juga 14 unsur trace elemen, zat besi, tembaga, zinc, mangan, kolbat, kromium, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuhnya kita dan itu sangat banyak. Makanya kalau kita ngomong konsumsi CM, CM itu sangat penting. Karena apa?
zaman modern ini manusia modern tuh akan kekurangan mineral. Karena apa? Mineral tuh didapatkan di dalam tanah. Nah, didapatkan melalui apa? Melalui sayuran yang akarnya panjang. Tapi seringkali zaman sekarang ini sayuran yang kita temui di pasar itu akarnya sudah nggak panjang. Karena apa? Karena orang cepet-cepetan pengen jual. Jadi begitu begitu sudah tumbuh langsung dicabut dijual supaya apa? Cuannya cepat gitu, muternya cepat gitu ya. Padahal harusnya mineral. Terus yang kedua juga penyebab mineral itu kurang. Kadang-kadang itu tanah itu terlalu dieksplor ceritanya. Jadi terus ditanami tanpa dikasih jeda. Padahal kalau di beberapa negara yang maju ya, mereka ketika mereka menanam di area itu, setelah berapa bulan menanam, mereka biarkan tanah itu. Jadi supaya ceritanya tanah itu biar beristirahat dan mineral-mineralnya itu bisa kembali kembali bagus gitu loh. Nah, kalau di negaranya kita, sebuah tanah pertanian itu biasanya langsung habis ini yang cabut langsung ditanam lagi. Cabut tanam lagi. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan kekurangan mineral gitu ya. Atau mungkin juga kalau kita ngomong mineral bisa dilihat sih pada beberapa orang yang misalnya sudah lansia, kadang-kadang mereka tiba-tiba lemes. Nah, tiba-tiba lemes itu karena di tubuhnya mereka itu ketidakseimbangan mineral. Jadi biasanya kekurangan natrium, kekurangan kalium gitu ya. Makanya kalau orang yang sudah tua kita sarankan untuk makan pisang Cavendish itu termasuk bagus karena apa? Dia kaliumnya tinggi. Jadi bisa dilihat misalnya orang tua saya kok tiba-tiba lemes gitu ya. Itu coba dicek, mungkin bisa-bisa kekurangan mineral. Salah satu tambahan ilmu dari saya. Nah, terus mineral dan trace elemen. Nah, ini ada sebuah teori dari Linus Pauling yang menyatakan bahwa semua penyakit manusia itu dikaitkan dengan kekurangan dan ketidakseimbangan mineral dan trace elemen. Jadi, selama tubuh kita diberi nutrisi yang tepat, sebagian besar penyakit kronis akan terhapuskan. Seperti yang tadi dikeluarkan sama WHO bahwa penyakit kronis disebabkan karena tubuh kekurangan nutrisi. Maka ini teorinya dia adalah bahwa ketika tubuh kita tuh nutrisinya tercukupi, maka penyakit kronis itu bisa diatasi atau bisa disembuhkan. Nah, nutrisi yang cukup itu dari apa? Ya tadi dari produk Vitsol yang kita sebutkan di awal tadi ya, yang menyediakan 140 nutrisi lebih. Terus yang ketiga tentang oksigen. Jadi teori yang baru namanya hipoksia. Teori hipoksia ini dikeluarkan oleh seorang ilmuwan dari Jerman yang menyatakan bahwa eh, hipoksia itu artinya tidak bernafas atau tidak ada kehidupan. Jadi hipoksia itu terjadi ketika eh, hipoksia itu menyebabkan banyak penyakit ya, termasuk salah satunya diantaranya kanker. Hipoksia adalah kondisi ketika sel itu kekurangan oksigen. Jadi ketika sel itu kekurangan oksigen, sebuah seorang profesor dia melakukan penelitian dengan cara apa? Mengurangi oksigen terhadap embrio. Jadi ketika embrio itu dikurangi oksigennya sampai 35%, ternyata hanya dalam beberapa hari embrio tersebut menjadi sel kanker. Nah, sehingga ketika sel kanker itu berkembang, dia itu sel itu tidak dengan cara beregenerasi. Dia kekurangan oksigen sehingga dia berfermentasi sehingga dia itu menjadi sel-sel yang abnormal. Makanya ketika orang itu punya sel kanker di tubuhnya, biasanya tubuhnya orang kanker itu bersifat asam gitu ya. Nah, produknya kita Fitsol yang pertama dari CE. Jadi untuk mengatasi orang kanker, Fitsol CE sangat bagus karena CE itu akan membantu sel darah merah kita untuk membawa oksigen lebih banyak. Jadi sel darah merah kita yang tugasnya itu membawa oksigen, kalau kita bilang sel darah merah itu seperti mobil untuk oksigen ya. Jadi CE itu akan membuat sel darah merahnya kita itu mengikat oksigen lebih banyak. Terus yang kedua, ketika sel itu cukup oksigennya, maka dia yang tadi awalnya hanya berfermentasi, dia akhirnya bisa beregenerasi, bisa pembakaran dengan baik. Sehingga lama-kelamaan sel kanker itu akan mati. Terus yang kedua, sel kanker itu sangat menyukai kondisi tubuh yang asam. Sehingga makanya orang kanker itu biasanya tubuhnya bersifat asam. Nah, kita punya lagi namanya Fitsol CM. Fitsol CM itu meskipun rasanya kecut di mulut, tetapi dia bersifat basa di tubuh. Yang saya omong asam dan basa adalah pH tubuh ya. Jadi pH tubuh itu ketika di bawah 7 itu adalah asam, 7 itu netral, di atas 7 maka itu namanya basa. Jadi ketika kita konsumsi CM, maka kondisi tubuhnya kita itu akan lama-kelamaan bersifat basa. Nah, ketika bersifat basa, sel kanker gak suka dengan pH yang basa. Maka lama-kelamaan sel kanker juga akan meninggal, akan mati gitu ya. Ini teori hipoksia yang tadi dikeluarkan oleh seorang
ilmuwan dari Jerman namanya Dr. Warburg, di mana dia memperoleh hadiah Nobel di bidang medis pada tahun 1931 karena menemukan gitu ya mekanisme sel metabolisme glukosa sebagai bahan energi yang seperti saya ceritakan tadi. Terus detox. Nah, detox toksin yang paling tinggi dalam tubuh manusia adalah karbon dioksida gitu ya. Itu yang membuat tubuh kita bersifat asam. Toksin paling tinggi itu tipenya asam. Jadi ketika toksin itu tidak bisa keluar dengan bagus, makanya tubuhnya kita juga bersifat asam. Jadi penting. Jadi yang namanya metabolisme sel itu bukan cuman sekedar kita pembakaran selnya bagus, tetapi juga proses detoksnya juga harus dibuang dengan bagus. Sehingga kalau kita ngomong bahasa rumus kimia ya, mungkin zaman dulu H plus OH itu menjadi H2O yang dibuang gitu ya. Nah, ketika terlalu banyak kumpulan asam akan menyebabkan tenaga sel itu merosot dan mengakibatkan kematian sel atau berubah menjadi sel kanker. Jadi ketika orang tubuhnya asam, kadang itu kehilangan selera makan, berkurangnya fungsi pencernaan, dan penyerapan akan menimbulkan ketidakseimbangan nutrisi di tubuh. Penentuan data tes darah. Nah, ini penting. Yang kelima teorinya adalah penentuan data tes darah. Laporan tes darah akan melacak jalur darah secara digital. Terus yang kedua, laporan pemeriksaan darah akan menggambarkan kondisi fisik tubuh dengan jelas dan nyata. Terus memahami laporan pemeriksaan darah sama dengan memahami kondisi tubuh. Makanya ketika kita itu pertama kali diajak seminar oleh Profesor Willy ini, kita diajari tentang cara baca hasil medical check up. Karena ternyata medical check up itu hubungannya dengan kondisi kesehatan kita adalah gini. Setiap 20 menit sekali, maka darah itu jantung itu memompa darah dan darah yang ada nutrisi dan oksigennya itu ke seluruh tubuhnya kita, ke semua sel tubuhnya kita, ke semua organnya kita. Dan ketika dia kembali, dia membawa kode dari tiap-tiap organ. Dan kode itu yang akan kita pakai ketika kita medical check up, diambil darahnya kita, di dalam sel darah merah itu ada yang namanya jalur digital, gitu ya. Ada yang namanya jalur darah. Sehingga dicek, oh ternyata HB-nya cuma sekian. Oh SGPT-nya sekian, SGOT-nya sekian, itu menentukan kondisi levernya kita. Oh kolesterolnya sekian. Oh kreatinnya segini, EGFR-nya segini, itu menentukan kondisi ginjalnya kita. Jadi semua itu akan tercermin. Maka ketika kita memahami laporan pemeriksaan darahnya kita, maka kita juga akan memahami kondisi tubuh kita secara jelas. Jadi penting ya teman-teman, bahwa ketika kita mau tahu kondisi kesehatannya kita, itu bukan cuma sekedar perasaan, tetapi pemeriksaan. Makanya satu-satunya produk yang berani menjamin bahwa akan ada perubahan di kondisi kesehatan kita sebelum kita konsumsi Fitsol dan sesudah kita konsumsi Fitsol itu hanya ada di Fitsol. Jadi makanya dia menganjurkan, ayo kamu bisa mengklaim sebuah produk itu bagus atau tidak bagus harus berdasarkan data, bukan berdasarkan kondisi badan gitu ya. Kalau berdasarkan kondisi badan, saya bisa menyatakan bahwa Fitsol itu nggak bagus. Karena apa? Secara badan saya tidak terlalu yang ngalami seperti orang-orang, oh saya ngalami healing krisis, yang perutnya sakit, yang mual, yang mahnya nggak enak, yang dredeg mungkin ya, jantungnya berdebar atau mungkin pusing dan lain sebagainya. Saya sama sekali nggak merasakan itu. Yang saya rasakan cuma tubuh saya lebih seger, terus napas saya lebih kuat, dan untung saya punya medical check up. Jadi saya bisa membandingkan antara data saya sebelum mengkonsumsi Fitsol dan sesudah mengkonsumsi Fitsol. Jadi penting kalau misalnya teman-teman nawari ke orang, kalau sebaiknya orang tersebut punya medical check up. Jadi supaya ketika dia mengklaim bahwa produk ini nggak bagus, kita bisa berdasarkan by data gitu. Jadi ngomongnya antara data. Mana sih pemeriksaanmu sebelum dan sesudah? Jadi saya punya beberapa pasien yang memang mereka tuh mau gitu loh memberikan hasil medical check up-nya. Tujuannya apa? Kita sama-sama melihat seberapa efektif produk ini terhadap kesehatannya kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang Fitsol CN. Jadi Fitsolnya kita itu terdiri dari apa? Terdiri dari CN, CM, dan CE. Itu adalah suplemen yang akan menutrisi seluruh sel tubuh kita yang berjumlah 70 triliun. Ternyata yang dibutuhkan seri Fitsol ini diformulasikan secara tepat untuk memberikan semua elemen penting yang dibutuhkan tubuh. Jadi secara tepat, melalui penyerapan cepat, melalui membran mukosa, nutrisi ini secara efisien mencapai sel, terutama sel dengan tingkat energi terendah. Jadi saya biasanya kalau saya menawarkan Fitsol ke orang, yang pertama saya katakan bahwa ini adalah nutrisi yang lengkap. Jadi kalau misalnya orang itu ngomong, saya sudah konsumsi vitamin D segini, saya sudah konsumsi vitamin C segini, saya sudah konsumsi
omega 3 segini, pokoknya semua suplemennya dia banyak. Saya bilang itu semua dihilangkan, diganti sama Fitsol. Karena apa? Yang dibutuhkan tubuh kita itu bukan tingginya dosis, tetapi yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi kalau misalnya contoh vitamin D itu ketika dia dalam dosis yang tinggi, dia harus diseimbangkan dengan vitamin K atau kalsium. Tujuannya apa? Supaya tidak membebani ginjal. Nah, kayak gitu ya. Jadi kan kayak kayak gitu yang orang awam nggak paham gitu loh. Sehingga ketika kita konsumsi Fitsol, itu nutrisinya itu sudah seimbang. Jadi sudah diformulasikan secara seimbang. Terus kelebihan Fitsol yang kedua, tadi yang pertama nutrisinya lengkap dan seimbang. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, oh aku konsumsi vitamin C berarti gandengannya sama apa ya? Konsumsi vitamin ini berarti gandengannya sama apa? Nggak perlu, karena semua sudah diformulasikan secara tepat oleh profesornya yang penemunya ini. Terus yang kedua, penyerapannya sangat cepat melalui mukosa mulut. Nah, penting ya ketika suplemen yang kita minum, makanan yang kita makan, ketika melewati lambung, maka ketika kena asam lambung, kadarnya itu akan turun. Asam lambung kita itu diciptakan sama Tuhan itu sangat luar biasa. Tujuannya apa? Supaya ketika kita makan, misalnya makan sayur nih, ternyata di sayurannya itu ada telur cacing misalnya. Ketika kena asam lambung, maka telur cacing tersebut akan mati sehingga tidak terjadi peternakan cacing di lambungnya kita atau di ususnya kita, gitu ya. Nah, sama ketika kita konsumsi makanan, ketika kita konsumsi suplemen dan itu terkena dengan asam lambung, maka otomatis kadarnya akan turun, nutrisinya akan berkurang. Nah, Fitsol ini dibuat dengan cara apa? Penyerapannya lewat mukosa mulut. Jadi dia masuk di mukosa mulut, makanya kita suruh nyimpen 5 detik di mulut baru ditelan. Penyerapan lewat mukosa mulut, masuk ke dinding usus, masuk ke dinding lambung, dinding usus, terus kemudian langsung masuk ke peredaran darahnya kita, sehingga sangat efektif. Terus yang kedua, dia akan membuka peredaran darahnya kita. Jadi mikrosirkulasinya kita yang sudah lama buntu itu sama Fitsol CE itu akan dibuka peredaran darahnya. Makanya biasanya yang kita rasakan apa? Panas, gatal, merah gitu ya. Karena panas, gatal, merah itu adalah proses pembukaan pembuluh darah dan itu secara otomatis akan meningkatkan imun tubuh kita. Beberapa teman yang mungkin sering olahraga tahu kondisi ini. Bahwa ketika kita lama nggak olahraga, terus kita olahraga, biasanya kita gatel. Kaki itu gatal, panas, merah. Nah, sama. Jadi yang kita rasakan ketika kita konsumsi Fitsol CE itu seperti itu. Karena dia membuka peredaran darahnya kita. Terus Fitsol ini akan sampai nutrisinya itu akan masuk ke sel-sel yang energinya rendah. Jadi dia akan mencapai sel-sel energinya rendah sehingga sangat efektif. Makanya ketika kita konsumsi Fitsol biasanya itu cepat sekali kita merasakan reaksi perbaikan di tubuhnya kita. Kayak contoh mungkin beberapa orang yang mungkin punya masalah dengan asam urat atau mungkin punya masalah dengan kreatin itu kadang 2 3 bulan itu bisa mulai kelihatan hasilnya karena apa penyerapannya cepat gitu ya. Kalau kita bicara masalah nutrisi, nutrisinya Fitsol itu seperti sel tubuhnya kita dengan nutrisi itu seperti lubang kunci dan kunci. Jadi sel kita itu adalah lubang kunci dan nutrisinya itu adalah kuncinya. Ketika itu klop masuk, maka dia akan kunci. Dan sisa dari nutrisi yang tidak terpakai itu akan dibuang. Jadi kalau misalnya kita ngomong, aman tak konsumsi Fitsol sehari maksimal berapa? Jadi Fitsol ini kamu mau konsumsi sehari 10 kali, 20 kali, nggak apa-apa gitu loh. Karena apa? Dia sistemnya sudah sesuai dengan nutrisi selnya, setelah itu sisanya akan dibuang gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya biasanya kalau Total Swiss itu mengadakan pameran gitu ya, mereka tuh ngasih ke orang-orang yang ingin icip itu sepuasnya. Jadi mau konsumsi berapa banyak itu sepuasnya. Karena apa? Mereka yakin bahwa produk tersebut tidak akan membuat seseorang tuh overdosis atau bahkan meninggal. Jadi produk ini sangat aman. Tadi kalau saya bilang di awal tadi, produk Total Swiss ini dia punya banyak sertifikasi internasional dan salah satunya adalah sertifikat tentang keamanan pangan. Jadi kalau ngomong keamanan pangan, maka produk ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup pun dia tidak akan membuat kesehatan kita tuh kacau, tapi bahkan membuat kita semakin hari akan semakin sehat. Nah, ketika sel tubuh kita sehat, ketika sel tubuh kita itu kembali muda, sehat, maka dia akan kembali muda dan otomatis ketika sel itu muda, sel itu sehat, maka tubuh kita juga akan sehat dan kondisi kita secara penampakan itu akan kelihatan lebih muda, gitu ya. Keunggulan Fitsol sudah saya sebutkan tadi, unsur yang cukup gitu ya, penyerapan cepat dan efisiensinya yang langsung mencapai ke sel-sel yang dengan energi rendah.
Terus bagaimana fitsol bekerja? Tadi yang saya bilang diserap melalui mukosa mulut, diserap dalam sel tubuh, terus peningkatan suhu tubuh yang sekaligus meningkatkan kekebalan tubuh kita. Terus area yang tadi itu tersebut menjadi merah, panas gitu ya, terasa gatal, akan hilang dalam waktu beberapa menit. Dan mikrosirkulasi kita, peredaran darah kita yang lama terhambat, itu menjadi tidak terhambat. Terus sehingga sel darah merah kita akan mengirimkan oksigen dan nutrisi sehingga terjadi pembaruan sel, perbaikan jaringan dan kesehatan kita menjadi baik. Ini lengkapnya seperti ini. Dan ini adalah komposisi dari Fitsol CN, itu isinya apa? Ada 32 enzim, 2 jenis selulosa, ramuan Swiss, terus prebiotik, antioksidan alami, vitamin A, C, E gitu ya. Terus manfaatnya itu meningkatkan fungsi imun tubuh, meningkatkan kemampuan penyerapan nutrisi, memperbaiki flora usus, detoksifikasi, membantu tubuh meningkatkan kemampuan penyembuhan diri sendiri, penyedia antioksidan. Jadi kalau kita sudah konsumsi Fitsol, biasanya orang yang punya suplemen antioksidan itu bisa digantikan dengan Fitsol. Terus yang kedua Fitsol CE, dia kandungannya vitamin B kompleks, vitamin C, beta karotin gitu ya, buah guarana, alga, dan wild oat. Manfaatnya memberikan oksigen dalam waktu 10 menit. Jadi dalam waktu 10 menit oksigen kita di tubuh akan meningkat. Terus meningkatkan kandungan oksigen darah merah, melancarkan peredaran darah dan metabolisme. Meningkatkan suhu tubuh, membuka saluran sel, membantu pembakaran lemak. Nah, ini adalah tips dari saya ya. Ketika kita juga mau menurunkan berat badan, kita konsumsi fitsolnya itu pagi hari, terus kemudian kita olahraga. Itu akan membantu keringat kita menjadi lebih banyak. Jadi pembakaran lemaknya jadi lebih efektif. Membantu mengaktifkan sel, menghilangkan rasa lelah, memberikan energi yang tahan lama, membantu meningkatkan kepekaan tubuh. Jadi sangat cocok untuk orang yang sering nyeri atau kelelahan, siswa yang membutuhkan fokus untuk belajar menuntut ilmu, kelompok orang yang sering makan di luar, bekerja lembur, bersosialisasi, vegetarian, dan lansia. Cara konsumsinya seperti ini ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pelajari cara konsumsinya. Saya juga punya videonya. Misalnya ada yang pengen, Bu, saya pengen minta video cara konsumsi Fitsol. Nanti bisa minta ke saya juga ya. Nah itu, jadi Fitsol CN dan CE itu dikonsumsi di pagi hari. CN 1 sendok, CE 3 sendok dicampur dengan air 250 sampai 300 mili suhu ruangan atau air dingin. Karena kalau pakai air hangat ada yang tanya, aduh saya pakai air hangat boleh nggak? Karena saya tinggal di tempat yang dingin. Nggak, jangan ya teman-teman, karena itu akan merusak nutrisinya. Terus juga menggunakan gelas kaca atau gelas plastik dan sendok plastik atau sendok kayu. Tidak boleh menggunakan logam karena dia sifatnya kontradiksi dengan alat-alat logam gitu ya. Terus airnya apakah harus tepat 250 sampai 300 mili? Nggak harus, itu hanya berpengaruh di rasanya saja. Jadi misalnya ada orang yang saya nggak suka manis, kalau gitu airnya ditambahi. Atau mungkin saya suka manis, saya suka yang kental, ya sudah berarti airnya dikurangi. Cuman itu aja. Jadi tidak akan mempengaruhi eh ceritanya mempengaruhi ke khasiatnya tuh tidak. Jadi sama aja. Terus Visual CM. Nah, Visual CM ini memperkuat tulang dan gigi, mencukupi kebutuhan mineral, mendukung detoksifikasi, menjaga kesehatan sistem saraf. Makanya bagi teman-teman yang pingin supaya masa ototnya tetap, tulangnya tetap kuat, nah Visual CM ini sangat membantu. Minumnya gimana? Diminum di jam 2 siang sampai jam 4 sore atau 30 sampai 60 menit setelah makan malam. Jadi 1 jam sebelum tidur. Karena kenapa diminum di malam hari? Karena Fitsol CM ini akan membantu membuat tidur lebih nyenyak. Gitu ya. Nah, ini sekilas info. Jadi produk Fitsol itu selain yang tiga tadi, kita juga punya beberapa, di antaranya protein vegetarian. Nah, protein ini sangat bagus ya, terutama kalau orang-orang yang lagi pengen pembentukan otot atau mungkin punya masalah dengan liver gitu ya. Ketika SGPT, SGOT-nya rendah, kan kalau secara medikal, secara laporan medis, SGPT, SGOT itu di bawah 32, kalau nggak salah. Ada yang di bawah 32, ada yang di bawah 39. Nah, ternyata ketika SGPT, SGOT kita itu di bawah 10 itu juga berbahaya ternyata. Meskipun secara range kan masih masuk. Karena itu berarti levernya kita tuh mengalami kekeringan. Nah, itu kita butuh yang namanya protein. Terus apa bedanya protein kita dengan protein di luaran?
Jadi kalau kita ngomong protein itu ada dua macam, protein hewani dan protein nabati. Nah, orang-orang yang nggak makan daging, biasanya mereka kekurangan protein hewani. Nah, orang-orang yang sukanya makan daging, mereka kekurangan protein nabati. Jadi tidak bisa seimbang. Nah, beruntungnya kita punya protein Total Swiss, di mana protein Total Swiss ini ketika kita makan protein, jadi misalnya kita makan daging hari ini, dan kita makan daging, maka dalam waktu 72 jam, jadi masuk ke pencernaannya kita, terus diolah sama liver, itu butuh 72 jam untuk protein ini menjadi asam amino yang bisa diterima sama tubuh kita. Nah, kalau kita minum proteinnya Total Swiss ini, yang kita minum tuh bukan lagi protein, tetapi langsung asam amino. Jadi sangat lengkap ya. Jadi 22 asam amino. Terus yang kedua, prosesnya tadi itu butuh 72 jam. Ketika kita minum ini, prosesnya seketika. Jadi kita butuh protein, protein itu seketika kita minum. Karena apa? Langsung diserap melalui pembuluh darah, melalui mukosa mulutnya kita dan masuk ke sistem peredaran darahnya kita. Sangat cocok untuk vegetarian, orang alergi susu, sapi laktosa, intoleransi, anak masa pertumbuhan, kondisi medis tertentu, misalnya kolesterol tinggi, jantung, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Peningkatan asupan harian protein gitu ya, mendukung metabolisme sel dan regenerasi, penyerapan sistem mukosa, molekulnya kecil. Jadi kalau ditanya rasanya seperti apa Bu? Rasanya seperti susu rasa pisang gitu ya. Susu rasa pisang dan enak. Jadi produk Total Swiss ini semua enak. Mungkin ada di sini Bu Sri ya. Bu kok enak? Ya memang jadi profesornya tuh tahu bahwa manusia itu menyukai rasa manis. Sehingga dia menciptakan produk itu produk yang enak. Beberapa produk suplemen itu seringkali nggak enak kalau kita bilang ya. Atau ada yang mungkin rasanya mungkin apa bau hambar gitu. Atau mungkin bau mentah gitu ya. Berbeda dengan punyanya Total Swiss. Semuanya enak. Ini yang seri protein vegetarian. Yang terakhir adalah omega 3. Jadi omega 3 kalau kita dengar tentang omega 3 biasanya pikirannya kita langsung ingatnya apa? Minyak ikan gitu ya. Ternyata minyak ikan itu diambil dari ikan kita bilang kan, dari ikan di perairan dalam. Nah, ikan di perairan dalam sendiri itu nggak gampang kalau kita ngomong yang kita butuhkan itu adalah DHA. Kalau kita lihat ya secara komposisi omega 3 itu biasanya ada DHA dan EPA gitu ya. Padahal yang dibutuhkan sama tubuh kita itu hanya DHA. Jadi kalau kita makan minyak ikan sembarangan dari perairan bukan dari perairan yang dalam itu kadang-kadang kadar EPA-nya lebih tinggi daripada DHA. Padahal yang kita butuhkan adalah DHA yang berkualitas. Nah, ikan di perairan dalam itu mereka makannya apa? Mereka makannya seaweed, rumput laut gitu ya. Sehingga kalau kita bilang ikan, jadi ikan itu diambil nutrisinya, omega 3-nya, padahal ikan ini makannya seaweed itu. Nah, produknya Total Swiss itu omega 3 itu bukan diambil dari ikan, tapi diambil dari seaweed. Jadi dia sering mengistilahkan mana ada orang mau ngambil second hand. Jadi misalnya kita beli mobil bekas ceritanya. Ya sama, ikan itu ibaratnya second hand. Kita ambilnya adalah first hand. Jadi kita ambilnya dari apa? Dari seaweednya. Sehingga omega 3 ini sangat efektif ketika kita ngomong orang itu punya masalah dengan pembuluh darah. Misalnya stroke atau mungkin jantung koroner. Karena apa? Karena banyak plak yang menempel di pembuluh darahnya. Banyak lemak. Nah, omega 3 ini akan sangat efektif untuk membersihkan pembuluh darahnya kita. Jadi ketika kita minum omega 3, kalau omega 3 yang selama ini kita minum ya, omega 3 yang minyak ikan itu, ketika kita minum, dia masuk ke peredaran, masuk ke pencernaannya kita, ketemu dengan levernya kita, semua akan diserap sama lever. Karena lever kita tuh sifatnya tuh dia suka sama lemak. Jadi biasanya akan disimpan sama lever sehingga omega 3 yang terserap di tubuh itu nggak maksimal. Biasanya cuma 10-15%. Tetapi ketika kita minum omega 3 yang total Swiss, maka ketika masuk lewat mukosa mulutnya kita langsung masuk ke peredaran darahnya kita. Jadi sangat efektif untuk menurunkan kolesterol, sangat efektif untuk membersihkan peredaran darahnya kita yang sudah penuh dengan lemak-lemak itu gitu ya, sangat bagus. Terus aman untuk orang yang vegetarian. Jadi, terus fungsinya apa? Dia untuk kesehatan otak, mata, saraf, terus kardiovaskular, antiinflamasi. Jadi, misalnya punya masalah dengan ginjal, ada beberapa yang mungkin kreatinnya tinggi. Kreatin tinggi itu bagus menggunakan omega 3. Termasuk kalau misalnya orang sudah cuci darah, itu disarankan adalah omega 3, gitu ya. Dan dia menurunkan LDL dan trigliserid, baik bagi anak dan dewasa, juga untuk wanita menopause.
Rasanya gimana? Kalau ditanya, rasanya gimana, Bu? Rasanya seperti kalau kita makan permen karet, peppermint, tahu ya permen karet hijau yang peppermint itu dikasih air. Nah, rasanya seperti itu. Jadi manis, ada min-minnya, ada bau-baunya kayak bau-bau pasta gigi gitu. Tapi enak. Dan semua seri produknya itu sangat enak. Jadi kalau kita ngomong cara konsumsinya seperti apa, kalau kita punya semua rangkaian ini, yang pertama biasanya dimulai dari omega 3. Jadi bangun pagi kita mulai dengan omega 3. Setelah itu 10 menit kemudian, 10 sampai 15 menit kemudian kita lanjut dengan CN dan CE. Setelah itu lanjut dengan protein. Nah, terus untuk sore atau malam kita konsumsinya CM. Untuk proses kesembuhan. Jadi ketika kita konsumsi Vicol, kenapa kok kita menyarankan untuk proses penyembuhan butuh 6 bulan? Karena di setiap minggunya itu ada fasenya. Jadi minggu pertama fase suplemen nutrisi. Jadi nutrisi itu akan ngisi di sel-sel tubuhnya kita. Terus minggu kedua ada sampai keempat ada yang namanya fase peningkatan metabolisme dan detoksifikasi. Biasanya minggu kedua sampai keempatnya orang-orang sering ngomong, aduh bu, saya kok sakit mah, aduh bu, saya kok mual, aduh bu, saya kok pusing dan lain sebagainya ya. Aduh, saya kok radang tenggorokan, saya kok sariawannya banyak, saya kok ingusnya banyak gitu ya. Jadi di fase minggu kedua sampai keempat. Nah, fase di minggu ketiga itu ada fase kelelahan. Sorry, fase minggu ketujuh sampai 12 ada fase kelelahan regenerasi. Yang 5 ke 6 fase aktivasi energi. Jadi memang setiap minggu itu ada fase-fasenya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami yang namanya healing crisis, biasanya sama profesornya diucapkan gini, congrats, selamat, berarti Anda sedang dalam proses penyembuhan. Jadi apa? Menikmati healing krisis yang terjadi karena kita tahu bahwa itu sedang terjadi perbaikan dalam tubuh kita menuju ke kesehatan kita. Nah, saya sudah selesai. Jadi semoga bisa membantu teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin saya terlalu cepat atau mungkin gak jelas nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A ya. Saya kembalikan acaranya ke Pak Dani dulu. Oke, mantap ya teman-teman ya. Gimana responnya dari teman-teman semuanya? Silahkan Anda bisa komen apa yang Anda pelajari malam hari ini. Wah, mantap ini 33 orang. Anda bisa komen apa yang Anda pelajari malam hari ini. Thank you, mantap katanya Bu Seri. Mantap, oke belajar banyak ya. Nah, jangan lupa tujuan utama belajar. Oke, jangan lupa tujuan utama belajar. Yang masih ingat apa itu tujuan utama belajar? Silahkan ketik di kolom komen. Tujuan utama belajar. Yuk, masih ingat nggak tujuan utama kita belajar apa? Oke, tujuan utama belajar. Tujuan utama belajar. Tujuan utama belajar adalah Bumimbar biar pinter. Tujuan utama belajar adalah, yuk diketik teman-teman, jangan ngantuk ya. Tujuan utama belajar adalah yang lain. Tujuan utama belajar adalah tambah ngerti. Oke. Tujuan utama belajar tambah ngerti, tambah pinter. Oke. Supaya nambah wawasan, nambah ilmu, tambah ngerti. Nah, teman-teman, bagi Anda yang sudah nonton di komen, tujuan utama belajar adalah berubah. Ya, jangan lupa ini teman-teman, jangan sampai lupa. Tujuan utama belajar adalah berubah. Ya, bukan sekedar pinter, bukan sekedar nambah wawasan, bukan sekedar nambah ilmu, tapi berubah. Saya tahu kalau satu tambah satu sama dengan dua. Ya, itu bukan pinter, tapi berubah. Ketika ditanyai sama orang, akhirnya bisa jawab dua. Ya, itu namanya berubah. Kita tahu, kita dapat penjelasan Vitsol, nanti ketika ditanyai bisa jawab. Tapi tujuannya adalah setelah pinter kita bisa jualan. Setelah pinter kita bisa nawarin dan akhirnya closing. Setelah pinter kita makin pede.
Setelah pinter, kita bisa bikin konten dengan sangat berani. Setelah pinter, kita bisa jelasin. Nah, itu akhirnya karena pede, dapat closingan. Karena jelasinnya benar, dapat closingan. Karena bisa ketemu orang dan penawarannya benar, dapat closingan. Ya, berapa banyak orang yang pinter, ngerti ilmu, tapi tidak berubah. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Ditanyai tahu, tapi tidak berubah. Nah, ini yang bahaya. Ya, semoga setelah Anda pinter menguasai Vitsol, Anda pede, bikin kontennya berani, nawari langsung oke, ketemu dengan orang cerita, Anda ditanyai pun berani jawab. Ya, itu namanya belajar yang tujuannya adalah berubah. Ya, jadi kalau nggak berubah berarti Anda nggak belajar. Kalau Anda nggak berubah, masih belum bisa jelasin, belum berani, belum mau nawari, berarti belum belajar, berarti tidak belajar. Oke ya, saya undang Ibu Tutinah, bisa on mic, on cam Bu Tutinah. Saya serahkan malam hari ini kepada Ibu Tutinah untuk memandu Q&A mungkin atau memberikan informasi berikutnya mungkin. Jadi biar malam ini dua kron kita yang luar biasa, Ibu Tutinah dan Ibu Shirley ya yang akan berkolaborasi bersama untuk Anda semuanya ya, Bu Tutinah. Oke, sip. Jadi Ya Pak, teman-teman siap. kalau mau Q&A, kalau mau apa aja kita serahkan waktunya kepada Ibu Tutinah. Silakan Bu Tutinah. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Terima kasih sekali untuk Bu Zerli yang sudah memaparkan eh, presentasi Fitsol yang sangat luar biasa. Jadi malam ini saya belajar banyak juga dari apa yang dipaparkan Bu Zerli dan saya yakin teman-teman yang hadir saat ini juga belajar juga ya. Nah, kesempatan ya. Jadi silahkan kalau Anda ada pertanyaan yang kira-kira saat sampai hari ini belum ada jawabannya atau kalaupun sudah ada jawabannya tapi pengen lebih mantap, boleh ditanyakan ke narasumber kita, Bu Serliri. Terus berikutnya eh, Anda boleh ketik atau ya boleh ketik di komen atau Anda bisa langsung buka ininya aja, buka mic-nya Mm-mm. ya. Tujuh, Sudah nggak apa? dikunci. Ya, ya Mic-nya sudah sudah tidak nggak dikunci, jadi bisa langsung dikunci tanya. ya. Mm-mm. Ya silahkan, yang penting jangan rebutan ya. Mm. Oke, ada yang mau Saya nggak Bu, bertanya? saya Bu. Oh iya, ini siapa? Tolong Agus, perkenalkan diri dulu. Terus berikutnya, Agustina. Bu Agustina. oh iya, Bu Agus, Bu Agus silahkan Bu Agus. Iya, terima kasih. Tadi siang kan, tadi pagi saya kan ke Umbul Sungsang toh Bu. Nah, Ya, gabung dengan komunitas emak-emak itu. eh, Selain saya memperkenalkan apa Nates, kebetulan ada seorang yang baru menderita diabetes, baru renang Bu. Beliaunya renang, kemudian gula darahnya tinggi, HbA1c-nya itu 9,9. Terus saya memperkenalkan itu Fitsol. Tapi beliaunya itu eh, setelah mendapatkan penjelasan dari saya, beliaunya tuh bilang, aku tak rasanan dulu, konsultasi dulu sama dokter saya, boleh atau tidaknya. Lah itu dengan seperti itu saya harus bagaimana? oh, ini berarti kayaknya bukan pertanyaan produk ya, tapi Iya, lebih pertanyaan ke cara closing ya. Nah. ya Bu. Lebih ke pertanyaan cara closing. Jadi kalau orang sudah seperti itu, yang perlu dilakukan ya kita nunggu aja, ya, nunggu aja dia konsultasi sama dokternya gitu. Betul. Tetapi jangan lupa kalau eh, kita juga bisa sering sharing lagi, ya, sharing lagi gimana caranya, boleh kasih info-info ya broadcast atau apa, tetapi intinya asal orang ini tidak merasa keberatan, tidak usah izin ya, tidak usah izin dulu, tidak apa-apa, tetapi dikasih info, share-share informasi atau testimoni gitu. Terus berikutnya
intinya kalau orang itu merasa keberatan baru kita nggak usah ngasih info dulu gitu ya. Jadi yang penting kita bina hubungan dulu. Jadi itu menurut saya Bu Agus karena yang selama ini ada orang-orang yang biasanya mau izin dokter dan lain-lain itu sebetulnya ada yang pasti karena mungkin belum ngerti tentang Vitsol. Ya, belum ngerti secara keseluruhan. Mungkin Bu Agus juga penjelasannya belum lengkap juga gitu ya. Nah, jadi Ya, Bu. nanti juga bisa diundang ke acara yang seperti ini, Bu Agus. Di hari Kamis boleh ngundang prospek ya. Jadi Tadi boleh ngundang sebetulnya kan ada Bu, anu The Miracle di WP Solo. Saya ajak ke ya. sana, beliaunya nggak mau. Oh ya, Tadi kalau jam sudah nggak mau jam kemungkinan empat besar tiga memang puluh sudah kan. nggak mau, Bu Agus ya. Jadi kalau Ya, orang orang eh, mau sembuh itu biasanya mereka itu benar-benar pengen pengen mencoba biasanya orang mau sembuh. Ya, kalau dia misalnya masih alasan apa-apa itu biasanya hanya alasan aja, karena memang menolak secara halus gitu. Jadi tidak apa-apa, ya yang penting kita sampaikan informasi berikutnya. Kalau informasi berikutnya masih oke, lanjut. Tapi kalau informasi berikutnya mereka ngekat, berarti tidak usah. Yang penting bina hubungan aja. Nah, mungkin seperti itu Bu Agus ya, karena terima ini Bu kasih Agus Bu. ke cara closing. Ya, oke. Terima kasih sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nita. Bu Nita ya betul ya Bu Serli ya? Ya, mm-mm. Ya. Bu Serli, Bu Tuti, maaf mau tanya, apakah Fitsol boleh untuk orang yang kekurangan kalium? Nah, ini tadi kayaknya yang terakhir itu ada jawabannya ya Bu Serli. Silakan Bu Serli, bisa Ya. disampaikan. Untuk orang kekurangan kalium, jadi bisa ya, Fitsol, terutama yang CM. Cuma kekurangan kalium itu seberapa biasanya kan ada. Jadi eh, secara ada itu di laporan medical check up biasanya tuh ada yang namanya cek kalium juga, tapi itu berbeda. Biasanya tuh kalau kita medical check up ke laboratorium biasanya yang standar-standar. Nah, kalau yang kayak kayak gini biasanya itu permintaan khusus. Jadi cek kalium, cek natrium itu ada permintaan khusus. Nah, kalau ditanya apakah bisa? Sangat bisa. Jadi kandungannya CM-nya kita itu sangat lengkap. Ada kalium, ada natrium, dan sejenis. Jadi semua jenis-jenis mineral. Jadi kalium itu termasuk mineral, salah satu mineral yang dibutuhkan sama tubuh. Jadi kalium itu masuk ke mineral yang inti ya kalau dibilang tadi itu ya mineral yang inti. Jadi kalau yang lain itu hanya tambahan. Tetapi kalau yang mineral kalium itu adalah mineral inti. Jadi sangat bisa untuk Vitsol CM gitu. Apakah sudah menjawab Bu Nita? Gimana Bu Nita? Terjawab? Jadi bisa ya untuk orang yang kekurangan kalium Ya sudah. dan nggak usah takut kelebihan karena dosisnya sudah tepat di Fitsol ya. Tadi Bu Sally sudah sampaikan kayak kunci dan eh, lubang kunci dan anak kunci gitu ya. Jadi sudah tepat. Intinya nggak usah terlalu takut kelebihan, nggak usah takut kekurangan kalau pakai Fitsol. Oke, sudah terjawab. Berikutnya ada Mbak Novita Dewi ya yang bertanya, tolong jelaskan hubungannya Fitsol dengan syaraf kejepit. Ada testimoni kan bisa menyembuhkan syaraf kejepit. Syaraf kejepit itu kalau nggak salah karena peregangan syaraf. Jadi bisa diperbaiki dengan terapi misal renang dan lain-lain. Kalau kinerja Fitsol gimana Bu Serli? Nah ini pertanyaan dari Mbak Novita Dewi. Ya, saya jawab ya. Jadi eh kalau berhubungan sama saraf kejepit, jadi saraf kejepit itu benar peregangan di sarafnya. Nah, Fitsol CM itu membantu. Jadi eh, tubuhnya kita itu seharusnya bisa menghasilkan yang namanya sel tubuhnya kita itu bisa menghasilkan yang namanya glukosamin, terus kolagen, terus dua jaringan ikat gitu ya. Jadi itu semua ada di sel namanya fibroblast. Jadi sel fibroblast yang menghasilkan kolagen, yang menghasilkan glukosamin tersebut. Dan itu ada di jaringan ikat. Nah, ketika terjadi peregangan hubungannya sama fitsol, maka fitsol itu akan membantu pembentukan kolagen baru, pembentukan
glukosamin. Jadi selama ini kan kita taunya kalau kekurangan glukosamin, oh disuntik glukosamin. Kalau kekurangan kolagen, kita minumnya suplemen kolagen. Nah, ternyata ketika sel kita itu sehat, ketika sel kita itu muda, dia akan bisa menghasilkan kolagen sendiri. Dia akan bisa menghasilkan glukosamin sendiri. Nah, sehingga yang kadang-kadang saraf kejepit itu karena peregangan itu ketika diisi lagi saraf, ketika kolagennya diisi lagi, maka yang renggang tadi itu akan kembali nutup gitu ya. Jadi peregangan terjadi karena apa? Karena tidak ada nutrisi, kekurangan ceritanya kekurangan isi lah, kekurangan otot, kekurangan eh, daging, kekurangan saraf, kekurangan. Jadi di situ tuh kekurangan apa ya, kekurangan massa lah ya, kalau saya bilang ya, kekurangan massa untuk mengisi. Jadi ketika kita konsumsi Fitsol, maka Fitsol akan membantu untuk dia itu menumbuhkan kembali, mengaktifkan kembali sel-sel fibroblast itu untuk menghasilkan kolagen yang baru, untuk menghasilkan glukosamin yang baru, sehingga yang namanya nyeri sendi, terus yang namanya inflamasi, terus namanya sakit itu bisa berkurang. Karena lama-kelamaan akan keisi, yang tadi renggang itu akan keisi. Jadi kalau dan memang sarannya benar ditambahi dengan tenang, itu akan sangat membantu. Semoga bisa menjawab Mbak Novita. Terjawab Mbak Novita Dewi untuk pertanyaannya. Ya, jadi intinya yang diperlukan apa tubuh kita memang selain nutrisi juga kita perlu yang namanya olahraga ya Bu Zerli ya. Ya, Karena betul. biar tidak terjadi masalah-masalah terutama yang sekarang ini sering sekali terjadi yaitu kayak syaraf kejepit gitu ya. Itu. Biasanya Nah, saraf kejepit olahraga juga eh, saraf kejepit juga terjadi karena posisi yang sama terus-menerus. sama. Jadi misalnya itu sering menggerakkan, misalnya nih salah satunya tuh saya punya pasien tuh dia itu petani yang aktivitasnya adalah ngangkat ngangkat apa itu berkas-berkasnya jerami, jerami terus buangnya ke kanan. Jadi dia tuh selalu dari sini ke kanan sehingga saraf kejepitnya dia tuh di kanan gitu loh. Jadi kayak gitu. Hmm. Terus juga yang kedua bisa jadi karena posisi ngangkat yang salah. Jadi ketika ngambil sesuatu posisinya nggak pas. Dan itu biasanya tuh berkaitan sama, makanya kenapa orang saraf kejepit itu sering terjadi pada orang yang sudah usia tua gitu ya. Karena apa? Karena kalau sudah usia tua, masa ototnya berkurang, refleksnya tuh berkurang. Kalau kita masih muda, refleksnya kita cepat. Tapi kalau orang sudah tua, refleksnya itu berkurang. Makanya ketika posisinya salah aja, dia akan langsung reaksinya berbeda gitu loh. Karena refleksnya sudah berkurang. Jadi itu pengaruh gitu. Iya. Oke, jelas sekali ya. Oke, sudah terjawab nih Mbak Nov. Siap untuk closing besok ya. Yes. Oke, berikutnya ada pertanyaan Kak Sansan, mau langsung buka Halo, mic-nya, iya, silakan. iya, iya, halo, Ya, halo. halo, Ya, Bu jelas. Shirley, saya mau Yuk. tanya, Ah, jelas ya suaranya. Jadi jelas. begini, dari data tes darah, orang yang sebelum mengkonsumsi Fitsol dan Mm, sesudah, itu mm, berapa lama sih mm, konsumsi Fitsol biar terlihat hasilnya di mm, tes darah itu? mm. Ya, itu aja. Itu aja. Ya, langsung saya jawab, Bu Tuti atau Bu Tuti mau nambahin dulu? Bu Sari dulu aja. Ya, jadi kalau kita ngomong hasil cek darah itu 6 bulan ya. Cuman kadang ada orang yang nggak sabar dia 3 bulan. Nah, kadang-kadang kalau kita cek darah di 3 bulan, kadang itu malah hasilnya kadang sebelum 3 bulan, kadang itu hasilnya malah kebalikannya. Jadi misalnya ini, saya punya kolesterol tinggi 200. Tetapi saya setelah konsumsi Fitsol sebelum sampai 3 bulan saya sudah cek. Malah kolesterol saya tambah tinggi. Misalnya jadi 220 misalnya. Nah, kenapa? Ini sekedar tambahan ya. Karena Fitsol itu dia akan mendetoks. Jadi kolesterolnya kita yang di pembuluh darah itu akan digelontor sama dia, kayak dikeruk sama dia. Terus juga kolesterol di sel-sel darah merahnya kita itu juga akan didetoks sehingga itu masuk ke peredaran darah. Jadi waktu kita medical check up sebelum 3 bulan, kadang-kadang justru tambah tinggi. Karena tadi itu,
yang limbah-limbah dari pembuluh darah, limbah-limbah dari sel darah merah itu masuk ke peredaran darah dan itu tertangkap sama laporan cek darahnya kita dan menyatakan bahwa kolesterol kita lebih tinggi. Makanya saran kita kalau kita mau cek hasilnya antara sebelum dan sesudah itu biasanya 6 bulan. Saya sering ngomong sama orang 6 bulan. Nah, 6 bulan ini itu untuk benar-benar memastikan. Jadi benar-benar sudah detox secara sempurna. Tetapi karena kondisi tubuh orang itu beda-beda, kadang misalnya saya 2 bulan aja sudah bagus gitu misalnya. Saya 2 bulan sudah turun. Ada pasien saya yang asam urat tuh hanya konsumsi 1,5 bulan, asam uratnya langsung turun. Tetapi ada juga pasien saya yang sampai nunggu 4 bulan baru asam uratnya turun. Nah, itu beda-beda kasus gitu. Makanya kita ngomongnya 6 bulan, karena takutnya ketika kurang dari 3 bulan dia shock. Loh kok malah lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu. Dan memang kondisi tubuh orang tuh memang beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi untuk benar-benar amannya ya 6 bulan itu gitu. Semoga terjawab ya. Oke, oke, terima Jawab, kasih. Ya, rekan-rekan. Oke, terima oke kasih Bu sudah. Zarut. Ya. Ya, terus berikutnya ada pertanyaan lagi dari sebentar ini. Oke, tadi yang tanya bukan Bunita ya, dari Kak Dian, Bu Dian. Berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Sindes. Bu Shirley, bagaimana kalau Fitsol untuk penderita tremor sudah tahunan, kira-kira dosisnya berapa? Ya, Pak Sindes, penderita tremornya ini apakah Parkinson atau gimana? Parkinson, Parkinson atau apa Pak Sindes? Bisa dijelaskan Atau cuma tremor? tremor aja? Bisa langsung dinyalakan aja mic-nya nggak apa-apa Pak Sindes. Halo Pak Sindes. Saya jelaskan aja ya. Jadi tremor itu bisa terjadi karena pertama mungkin orangnya sudah tua. Jadi biasanya kalau orang tua memang tangannya tremor gitu ya karena pengaruh usia. Atau yang kedua karena memang orangnya itu sakitnya Parkinson. Jadi kalau orang punya sakit Parkinson biasanya itu lebih kompleks ya. Jadi otaknya itu mengecil. Jadi kalau kita ngomong penyakit-penyakit degeneratif itu ada Parkinson, ada Alzheimer, ada lagi satunya saya lupa apa ya namanya ya. Parkinson, Alzheimer, ada satu lagi saya lupa. Nah, itu adalah penyakit-penyakit degeneratif di mana terjadi pengecilan di otak. Otaknya kita tuh mengecil gitu. Biasanya tuh penyebabnya apa ya? Pertama memang karena faktor usia. Jadi karena sudah usia, otaknya mengecil. Atau yang kedua, pola hidup di waktu muda salah. Jadi sering konsumsi obat-obatan penenang atau obat-obat dan obat-obat tidur. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kesulitan tidur, saran saya jangan sekali-sekali mengkonsumsi obat tidur karena obat tidur itu sangat berbahaya. Obat tidur itu akan membuat otak kita makin lama makin kecil. Jadi nggak bagus ya. Termasuk obat-obat penenang juga. Makanya kalau kita tanya terus tanya apakah tremor sudah tahunan dosisnya berapa? Tetap saya sarankan dari awal dosisnya satu dulu. Karena kita lihat kondisi pasien seperti apa. Dan kalau memang secara finansial dia mampu, ya kita sarankan 2 dosis gitu ya. 2 dosis terus ditambahi sama omega 3. Karena omega 3 itu membantu untuk menghambat otaknya biar nggak tambah kecil. Jadi misalnya kalau otaknya sudah kecil, dia proses untuk menurunnya otak itu misalnya butuh waktu setahun gitu ya. Tapi karena kita kasih omega 3 maka lebih di-maintain, lebih dijaga proses penurunan yang harusnya dalam setahun tuh turunnya banyak, dia bisa sampai 2 tahun gitu loh. Jadi kita memperpanjang ceritanya, memperpanjang. Terus apakah Fitsol membantu untuk tremor? Jadi ketika tremor itu terjadi, itu karena ketidakseimbangan ion di otak. Jadi ion di otaknya orang Parkinson, terus di otaknya orang epilepsi gitu ya, terus di anak-anak yang hiperaktif itu kurang lebih sama. Jadi ion di otaknya mereka tuh nggak seimbang. Sehingga komunikasi antara sel juga nggak seimbang. Jadi makanya ketika kita konsumsi Fitsol itu akan membantu. Tapi kalau kita ngomong minta sembuh secara total, kayaknya kok agak sulit ya untuk sembuh secara total loh ya. Tapi kalau misalnya itu membantu, sangat membantu. Jadi pertama mungkin mengurangi penurunan yang lebih cepat.
Karena kalau contohnya orang Parkinson tuh dia akan mengalami penurunan otak terus setiap tahun tuh dia akan terus menurun. Semakin lama semakin kecil, kemampuannya semakin lama semakin menurun. Nah, dengan dikasih Fitsol, dikasih omega 3-nya Total Swiss itu akan membantu supaya proses penurunannya tuh lebih lambat gitu ya. Terus juga kayak anak autis itu kan kadang nggak bisa diajak ngomong. Nah, ketika dikasih Fitsol, dia bukannya sembuh secara total terus anak itu benar-benar normal, enggak. Tapi paling tidak anak itu bisa lebih fokus, anak itu bisa diajak berkomunikasi. Jadi seperti itu. Karena memang kalau kita ngomong tentang anak autis itu memang bawaan dari lahir ya, jadi memang sudah kelainan. Jadi yang bisa kita kerjakan untuk anak autis adalah membantu dia untuk bisa lebih fokus, membantu dia untuk bisa diajak komunikasi. Karena anak autis itu susah diajak komunikasi. Jadi kalau kita minta sembuh total 100% seperti anak normal, itu juga kayaknya nggak nggak bisa yang seperti itu gitu loh. Tapi ya nggak menutup kemungkinan. Misalnya Tuhan mau bekerja ya kita di luar nalarnya kita juga bisa terjadi gitu loh. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Sindes. Omega 3-nya Oke, dibuat 2 kali aja Pak kalau memang orang yang mengalami tremor kayak gini. Karena omega 3 tuh bantu di saraf. Terus juga sama yang CNCE, CM itu 1 dosis dulu aja gitu. jadi untuk tremor ini CNCE dosis satu ya Bu, terus Ya, CM satu, kalau omega 3 bisa bisa dua ya. 2. Mm-mm. Omega 3 dua, dosis 2. Berarti kalau dosis 2 itu 10 menit sebelum CNCE dan Mm-mm. siang gitu bisa Bu. Ya, siang. Siang hari gitu ya. Siang atau malam juga boleh untuk Oh, dibuat tidur. malam sebelum CM atau gimana Bu kalau malam? Malam, kalau malam itu ya sebelum CM. Oh gitu. Tetap 10 menit sebelum CM gitu ya. Ya, Oke, terjawab Pak Sindes. Untuk yang tremor, jadi ini bisa untuk Fitsol bisa untuk tremor dengan dosis satu dulu. Tadi kalau Bu Sari sampaikan, jika keuangan memang memungkinkan bisa lanjut Wah. dosis 2, tapi diperkenalkan dulu untuk dosis satu dulu. Itu. Terus untuk omega 3-nya bisa dosis 2. Ini sekedar testimoni dikit ya. Jadi saya sudah mulai mengkonsumsi omega 3 itu hampir 1 minggu ini. Gitu. Jadi saya itu seringnya itu kalau ini apa namanya jong. Saya itu lebih kemarin waktu cek darah aja yang di Kuala Lumpur itu masalahnya di peredaran darah yang tidak lancar sama anemia. Jadi habis saya rendah sekali. Itu. Nah, terus begitu saya minum omega 3 saya coba. Jadi kalau dulu itu kalau saya jongkok, pasti kalau bangun itu ngeliyeng gitu. Nah, sekarang begitu minum omega 3 1 minggu, saya kalau bangun tidak pernah ngeliyeng. Jadi itu testimoni saya setelah saya konsumsi omega 3. Gitu. Dan saya belum cek HB lagi, tapi saya rencana nanti pas ada donor darah, saya mau coba. Siapa tahu saya bisa donor darah. Karena saya cuma kurangnya di HB saya yang rendah. Itu kalau untuk tensi sekarang sudah normal terus. Itu. Tambahan juga Eh sih kalau untuk HB bisa tambahin protein, Bu. ya Jadi, kemarin sudah sampai sudah uh-uh. diberi tahu sama tim produk sama Pak Hendra juga disarankan protein. Tapi saya Mm-mm. belum beli protein, baru ada omega 3-nya. Mm-mm. Tuh, ini ada lagi pertanyaannya yang omega 3. Oh, Bu Nita ya, ada lagi ya. Pak Sindas terjawab ya Pak Sindas ya. Oke, sudah terjawab. Sip. Oke. Terus berikutnya Bu Shirley tadi waktu menjelaskan tentang omega 3 di luar fitsol kan. Oh, omega 3-nya fitsol itu Bu Nita. Jadi kita fitsol itu sekarang sudah ada omega 3, fitsol omega 3 dan fitsol protein. Gitu ya. Jadi nanti intinya kalau ada yang memang membutuhkan terapi itu paling bagus Nih, dilengkapi dengan nah, ya ini omega omega 3 3-nya, ini proteinnya, bentar. Kalau yang bintang juga. diambilkan sama Pak Dani. Ini eh, semuanya
bukan dari hewani ya, semuanya dari Ya, nabati atau organik lah ya. ini. Nah, ini untuk proteinnya ini. Hmm. Nah, itu kalau protein rasanya kayak susu pisang. Susu pisang. Ini kalau omega Kalau 3-nya. kalau omega 3 saya sih ngerasainnya kayak Mentos ya, Bu ya, Ya, permen Mentos saya ya. makan permen karet min gimana Ya, gitu. jadi rasanya enak sekali. Jarang ada yang nolak sih untuk rasa-rasa Fitsol. Oke, terus ini ada. Nah, ini Bu Nita tanya lagi. Jadi omega 3 bukan hanya untuk jantung ya, Bu? Ya, Silakan Bu Sherly. jadi omega 3 itu sebenarnya banyak ya. Omega 3 itu membantu EPA. Dia ada kandungan EPA dan DHA, tapi kalau omega 3-nya kita tuh dia hanya DHA. Dan DHA itu sangat membantu kalau untuk wanita, terutama wanita yang sudah menopause gitu ya, itu membantu hormon kewanitaan supaya tetap terjaga. Terus kalau untuk otak, dia membantu supaya otak itu lebih ceritanya itu terawat gitu yang tadi saya bilang ya, kayak misalnya penurunan penurunan fungsi otak yang cepat gitu, dia akan membantu untuk menghambat. Terus untuk anak kecil itu membantu supaya kecerdasan anak. Jadi omega 3 membantu kecerdasan anak. Terus kalau di peredaran darah dia akan membersihkan peredaran darahnya kita. Terus kalau di lever dia membantu menjaga kesehatan lever. Jadi keseimbangan lever. Makanya kadang kalau orang minum omega 3 lever itu kan sukanya sama minyak gitu ya. Jadi kalau kita minum omega 3 yang minyak itu sama dia disimpan. Nah, kalau omega 3-nya ini dia dipakai benar-benar untuk membersihkan lemak di pembuluh darahnya kita. Jadi kayak gitu. Terus juga untuk orang-orang masalah ginjal gitu, omega 3 juga disarankan karena dia membantu kinerjanya ginjal jadi lebih enteng. Jadi kayak gitu. Ya, terjawab ya Bu Nita ya. Oke, ini Drendel ini pertanyaannya banyak sekali. Oke, berikutnya dari Bu Tiwi ya. Bu, kalau protein untuk penderita asam urat boleh tidak? Apa khusus untuk penderita penyakit tertentu? Nah, silahkan Bu Sherly. Ya. Jadi kalau protein itu ya, asam urat itu terjadi ketika protein yang kita makan itu tidak bisa diolah sama ginjal. Sehingga protein itu menjadi purin namanya. Dan itu yang mengakibatkan asam urat. Jadi purin itu akan mengkristal. Ceritanya kayak protein yang nggak bisa diolah, dia mengkristal, dia menjadi purin. Dan purin itu akan menempel di persendiannya kita. Makanya kadang-kadang nyeri, sakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau penderita asam urat, apakah aman mengkonsumsi proteinnya kita? Sangat aman. Karena apa? Karena proteinnya kita itu dia bukan berupa protein. Yang diterima itu adalah asam aminonya. Jadi kalau protein yang kita makan itu dari protein hewani, nah ini yang kita makan ini dia bukan berupa protein, tapi dia itu berupa asam amino. Jadi sudah tidak ada hubungannya lagi dengan proses di ginjal. Jadi kayak gitu. Sehingga sangat aman untuk penderita asam urat gitu ya. Tinggal dilihat orangnya ini punya masalah asam selain asam urat apa gitu. Apakah perlu minum protein gitu loh. Perlu nggak dia minum protein? Kalau memang dia nggak perlu minum protein, dia hanya perlu Fitsol ya sudah nggak apa-apa Fitsol aja gitu. Semoga terjawab, Oke. terjawab ya, Bu Wahyu Surtiwi. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di sini boleh catat ya. Jadi seperti tadi penjelasan dari Bu Sherly, penderita asam urat sangat aman saat minum Fitsol protein. Jadi alasannya apa? Karena memang untuk proteinnya Fitsol ini bukan protein yang memang cuma protein aja yang nanti akan dicerna lagi, tetapi ini sudah intinya ya Bu Sherly. Jadi Ya, sudah asam asam aminonya yang aminonya. benar-benar langsung diserap. Jadi bukan lagi kayak misalnya kita makan Makan ini, daging, makan daging gitu kan, proteinnya misalnya kita ngomong aja masih mentahan, jadi masih nanti diserap lagi, jadi nanti itu memperberat kerja ginjal. Tetapi kalau untuk protein yang dari Fitsol ini memang benar-benar inti. Nah, ini yang untuk beresin masalah yang ada di ginjal. Terjawab ya, Bu Tiwi ya? Oke, terima kasih ya. Oke, berikutnya untuk hmm, eh, eh, Bu Lili ya, Bu Chan Lili.
Kalau hipertiroid minum Fitsol apa saja, dosisnya berapa? Hipertiroid. Kalau hipertiroid itu kan berkaitan sama hormon ya. Jadi hipertiroid atau hipotiroid itu berkaitan sama hormon. Jadi hormonnya kita itu yang nggak stabil. Jadi untuk saran produknya yang pertama Fitsol tetap yang CN, CE, dan CM itu dosis satu dulu. Jadi dimulai dari dosis satu. Karena beberapa healing krisis kalau orang itu hipertiroid atau hipotiroid biasanya dia itu mengalami apa ya detak itu apa ya, detak jantung yang nggak normal gitu loh. Jadi kayak jantungnya itu detak gitu loh. Apa ya detak itu ngomongnya apa? Spot jantung. Istilah Indonesia itu apa? Jantung berdetak gitu loh. Jantungnya berdetaknya cepat gitu. Jadi terus napasnya bisa pendek-pendek. Nah, itu salah satu gejala kalau orang hipertiroid atau hipotiroid mengkonsumsi Fitsol. Makanya biasanya dimulai dari dosis satu dulu, terus dilihat seperti apa. Bisa ditambahi dengan omega 3. Jadi kalau hipertiroid atau hipotiroid bisa ditambahi omega 3 karena omega 3 itu membantu untuk menstabilkan hormon. Jadi itu. Dosis satu dulu aja nggak apa-apa, sambil dilihat perkembangan lebih lanjut gitu. Cukup ya, Ci Oke. Lili. Semoga membantu. Salset dan omega 3 ya. Dosis Ya, satu dulu. Omega 3-nya jangan lupa diminum 10 menit sebelum CNCE. Oke. ya, aritmanya benar ya. Jadi ritme jantungnya, jadi kayak kan kalau orang itu hipertiroid atau hipotiroid, kadang-kadang salah satu gejalanya mereka tuh tiba-tiba ritme jantungnya tuh kacau gitu loh. Jadi sebentar banter, sebentar pelan gitu. Nah, itu ritme jantungnya nggak pas. Jadi ketika konsumsi Fitsol, kadang-kadang healing krisisnya yang keluar adalah seperti itu. Jadi jantungnya itu iramanya nggak pas. Jadi kayak cepet, kadang lambat gitu. Makanya perlu diperhatikan untuk healing krisisnya orang-orang yang hipertiroid atau Tapi ada juga yang nggak ngalami itu gitu loh. Jadi memang nggak mesti ya, tergantung tubuhnya masing-masing jadi berbeda-beda. Oke. Ya. Mm. Jelas ya. Terus berikutnya ini Bu Wahyu Surtiwi lagi. Gula darah puasa 119 apa cukup dengan Fitsol saja? Silahkan Bu Sherly. Ya. Jadi saya nggak berani ngomong gula darah puasa, gula darah apa ya. Yang saya minta adalah HbA1c-nya gitu ya. Karena kita gula darah. Jadi gini, pengertian gula darah puasa, HbA1c. HbA1c itu adalah gula yang menempel di Hb-nya kita, gula yang menempel di sel darah merahnya kita. Seperti tadi saya bilang ya, kalau hasil pemeriksaan darahnya HbA1c-nya 12 misalnya, maka setiap 100 sel darah merah kita itu ada 12 yang ketempelan sama gula. Jadi itu wes gak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita ngomong 3 bulan sekali baru dicek, ya memang 3 bulan sekali. Karena juga dari sel darah merahnya sendiri, hayat hidupnya dia kan 120 hari tadi itu. Terus kalau gula darah puasa itu hanya melihat ketika kita nggak makan, gula darahnya berapa. Dan ini biasanya ketipu gitu loh. Ketipunya dalam artian apa? Kalau orang itu nggak konsumsi gula sama sekali, oh saya nih besok mau cek darah nih, saya besok mau medical, malam ini saya diet. Apa seminggu sebelumnya saya diet, saya nggak mau makan gula, saya pokoknya benar-benar hidup sehat. Maka ketika saya cek gula darah puasa saya akan bagus dan gula darah setelah makan saya juga bagus. Itu karena sudah disetting sama kita, jadi dia akan ngikuti. Tetapi kalau HbA1c, meskipun kita puasa dalam seminggu ini, ya dia akan tetap ngikuti karena itu adalah gula yang menempel di sel darah merahnya kita dan itu yang benar-benar menyatakan bahwa kita diabetes atau enggak. Jadi kalau gula darah puasanya 119, sedangkan dia HbA1c-nya normal ya tetap normal. Dia nggak diabetes gitu loh. Sama seperti saya waktu kemarin cek di Kuala Lumpur, gula darah puasa saya tuh kalau nggak salah 108 apa 113 saya lupa. Tapi HbA1c saya tuh 4,8. Lah berarti kan sudah normal gitu loh. Maka saya nggak menyatakan bahwa diri saya diabetes gitu, pre-diabetes, jadi sudah nggak ada. Terus kalau kita ngomong apakah cukup dengan Fitsol saja? Ya cukup. Jadi kalau misalnya gula darah puasa, jadi kita nggak ngomong ini tentang sakit apa ya, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Fitsol aja ya sudah cukup dengan CN, CE, dan CM itu. Gitu, tinggal dilihat lagi sih orang ini punya masalah apa dengan dengan kesehatannya dia. Gitu. Iya. Oke, terjawab Bu Tiwi. Jadi intinya kalau kita mau ngomong orang itu diabetes atau tidak, ya kembali lagi ke HbA1c.
Karena kalau kayak gula darah puasa, kayak gula darah sewaktu itu kan eh, sering berubah-berubah gitu ya. Waktu misalnya kayak tadi 100 berapa 112 ya. Ya, 112 itu waktu puasa aja. Jadi kan kita sudah persiapan nih sebelum puasa pun mungkin kita sudah ngurangi gula gitu loh. Jadi karena besok mau cek nih sekarang harus makannya nggak usah yang gula-gula atau malah sudah diet dulu terus besok puasa full lah itu bisa aja malah normal. Tapi kalau misalnya kita ukurannya cuma itu kurang akurat. Jadi kembali lagi ke HbA1c yang paling bagus gitu ya untuk menentukan orang itu kena diabetes atau tidak. Kayak saya waktu cek sama Pak Jack ya, saya itu gula darah ini bukan gula darah puasa, gula darah sewaktu waktu. 135. Pak Jack itu 95 gitu. Nah, waktu saya cek di rumah, terus siangnya kita cek HbA1c, ternyata HbA1c-nya Pak Jack itu 6,0, sedangkan saya cuma cuma 5,1 gitu. Jadi 5,1. Jadi intinya ya memang paling tepat ya di HbA1c untuk cek gula darah, cek diabetes atau tidak. Nah, mungkin cukup ya malam ini pertanyaannya karena waktunya sudah mau jam 9. Jadi terima kasih untuk Bu Sherly yang sudah memaparkan semua materi untuk malam ini, materi Fitsol dan juga untuk teman-teman semua yang hadir malam ini luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa jadi modal kita untuk banyak closing, banyak closing Fitsol. Jadi saya mau sharing sedikit malam ini closing Fitsol saya ya. Tetangga saya eh, 2 bulan yang lalu ya, tepatnya sebetulnya lebih dari 4 bulan itu kena stroke karena diabetes. Terus dia pakai obat gitu ya, pakai obat macam-macam lah obat yang dia pakai. Yang dia rasakan masih bermasalah lah. Terus berikutnya saya sudah pernah sharing Fitsol tetapi sambil lalu saya ceritanya gitu. Nah, berikutnya karena dia sering nonton story-story saya, akhirnya suatu malam datang ke rumah saya dan beli gitu ya dan beli Fitsol terus diminum pada waktu pertama kali minum biasa reaksinya merah-merah gatal gitu. Nah, terus 1 bulan ya dia ada masalah juga ini trigger finger ya. Jadi kalau kalau sudah gini ini yang dua itu ketinggalan. Yang Mm-mm. ini sudah gini, yang gini terus yang bangun yang tiga, yang dua tidak mau bangun kalau tidak dinaikkan gini. Nah terus ini tadi saya ke sana, ini sudah biasa, sudah normal. Ini berarti 1,5 set ya baru harus beli dua dua set tapi yang 1 set kedua ini baru mungkin 5 harian gitu. Nah terus dia sudah bilang udah nyaman kok gitu. Ini orangnya agak ndablek jadi masih ngerokok cuma ngerokoknya itu sudah dikurangi dosisnya gitulah dosis ngerokoknya tapi masih ngerokok. Nah, untuk ya, jadi rambutnya sudah tebel, terus dia sudah ngerasain tidur, tidak pernah bangun-bangun seperti dulu karena dia stroke-nya dari diabetes. Terus intinya dari fisiknya dia lebih bagus, gitu. Jadi kalau tetangga-tetangga aja lihatnya, Pak D sekarang ini apa lebih sehat dibandingkan dulu katanya. Nah itu testimoninya. Terus eh, ada lagi satu tadi orang datang, sebetulnya orang yang ngedrop gas gitu, tapi masih agak saudara, terus dicobain. Ternyata begitu dicobain Fitsol, dia langsung gatel-gatel gitu, terus eh, pipinya itu sampai merah, hidungnya juga merah, merah sekali. Terus setelah itu dia eh, kok langsung reaksi ya. Nah, begitu dicobain Fitsol, Pak D yang tadi kena stroke tadi langsung cerita dan langsung ya wes tuku wae, kok olah tak tuku. Jadi ternyata closing itu gampang gitu. Apalagi kalau misalnya yang sharing, yang menyampaikan itu pelaku apa orang yang sudah sakit dan merasakan kesembuhan atau yang merasakan perkembangan gitu ya. Jadi uh, kita ketemu orang yang
pemakai Vitsol itu sebetulnya kita bisa ajak mereka juga untuk bisa closing ke orang-orang lain gitu. Tidak harus ketemu orang yang sevisi ya. Hmm. Tidak harus ketemu orang yang sevisi. Konsumen pun bisa closing ya, asal apa? Asal pokoknya jangan sampai mereka itu berhenti untuk sharing. Nah, caranya gimana? Caranya kita sering bina hubungan, kita ngomong, Bu, kalau sudah ngerasain kayak gini, nanti kalau ada orang yang mau tahu, boleh telepon aku. Gitu. Jadi kita pendampingannya itu total. Biar apa, omsetnya jangan berhenti. Nah, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Intinya malam ini sangat luar biasa karena kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Shirley. Saya juga banyak sekali belajar, catatan saya full. Jadi terima kasih Bu Shirley hari ini. Dan uh, ini saya moderator ya, bukan MC ya. Jadi untuk Kembalikan ke menutup MC. malam ini, uh, untuk menutup malam ini saya sampaikan ke MC kita, Bapak Daniel Listianto. Oke, Bapak Ibu teman-teman, belajar banyak malam ini dan tadi yuk kita sama-sama berubah. Bu Tutina udah kasih closing statement. Closing itu gampang ya. Mengakhiri pertemuan malam ini silakan ketik di kolom komen. Closing itu gampang. Oke ya, silahkan ketik dulu di kolom komen. Closing itu gampang. Lalu saya akan kasih tahu rahasianya closing itu gampang. Ya, Bu Serly closing saya lihat cukup gampang. Bu Tutina closing saya lihat cukup gampang. Ya, closing itu gampang. Silahkan chat teman-teman di kolom komen. Closing itu gampang, jualan Vitsol itu gampang, ketemu customer langsung beli itu gampang. Pokoknya closing itu gampang. Ya itu diyakini dulu teman-teman. Ya rahasianya mereka berdua. Saya kenal Bu Tutina cukup lama. Saya kenal Bu Shirley sangat lama. Dan rasanya mereka berdua ada di rumus sukses yang kita kemarin Selasa malam baru belajar bersama-sama. Di huruf D. Ya, Bu Tuti ini kalau mau ketemu orang, Bu Tuti ini kalau mau presentasi, Bu Tuti ini kalau mau adain acara selalu infoin ke saya, bukan hanya itu, minta restu dan doa. Lalu, kata kuncinya adalah sepakat. Ya, sama Bu Serly juga kata kuncinya sepakat. Jadi doa sepakat. Saya kurang tahu doanya Bu Tutinah waktu sendirian karena saya nggak hidup bersama Bu Tutinah. Kalau Bu Sherly setahu saya bengok-bengok. Tiap pagi itu bengok-bengok memperkatakan apa yang diharapkan. Saya percaya Anda, terutama para wanita, Anda punya iman, Anda punya kekuatan, Anda punya kedekatan dengan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu modal yang sangat penting, teman-teman, Bapak Ibu. Closing itu gampang. Ya, dan yang membuat closing itu gampang karena iman Anda, keyakinan Anda, doa Anda yang tidak berhenti kepada Tuhan dan sepakat. Pak, di rumah saya nggak bisa sepakat. Sepakat dengan Bu Tuti, sepakat dengan Bu Sherly, sepakat dengan saya. Saya ajak semuanya sepakat. Oke, coba yang sudah join, sorry, yang sudah jual Fitsol siapa aja dan ketik angkanya berapa coba, teman-teman. Ya, silakan yang sudah jual Fitsol, yang sudah jual Fitsol, coba ketik Anda jual berapa. Mulai dari April, ya, mulai dari April. Anda ketik aja kira-kira berapa. Bu Agustina satu. Oke. Mulai Tambah sama itu ya. ter- oke, delapan wah belas Mbak Cici 18, Bu Atin 5, Agustina Bu Tutina 56, Bu Tutina 56. Oke. 106. Hah? Kalau yang dari April itu 126 kita. Bu Sherly dari April 126. 2 bulan ini aja 72-an. 70 tambah 18 nih Cici. 72 tambah 18. 90. Ngawur. Tapi di stacking. Closing itu gampang, teman-teman. Asal doanya jangan berhenti. Dan Anda dan saya ajak sepakat bareng.
Bu Tuti ngomong, Pak doain ya untuk WP Wonosobo 1 miliar. Saya langsung sambut teman-teman. Dan kita sedang nyatakan itu di dalam harapan dalam doa. Omsetnya WP Wonosobo 1 miliar itu bukan angka yang kecil menurut kita, tapi kita tahu itu pasti akan bisa terwujud asal disepakati bersama. Bapak Ibu teman-teman, apa yang sedang Anda dan saya sepakati, yuk satu aja yang tadi di awal saya tulis 18 set fitsol. Saya doain semuanya malam ini ya 18 set fitsol. Ini tanggal 16 masih ada untuk bulan ini berarti 12 harian semuanya fokus ya. Doa tiap hari saya minta sama Yang Maha Kuasa, Anda minta sama Yang Maha Kuasa, Tuhan Bu Tuti closing itu gampang, Tuhannya sama. Tuhan Bu Serly closing gampang, Tuhannya sama. Ya, kita sepakat bareng-bareng ya. Saya doakan Anda semuanya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 12, ada yang 18, ada yang 56. Dari satu demi satu setiap hari bisa closing banyak. Oke ya, jadi mungkin itu untuk malam hari ini. Dan untuk infonya tentang hybrid yang paling siap dan memang yang akan dimulai dulu dari Kota Wonosobo, silahkan yang ada di Wonosobo atau yang mau nekat datang ke Wonosobo dari Jogja, dari Purwokerto, boleh. Tapi tujuannya jelas, tidak hanya untuk ngicipi produk saja, tapi benar-benar bisa membawa prospek. Ingat, anda member nggak perlu minum lagi. Anda udah bisa dapat gratis atau tebus murah. Tapi yang penting adalah gimana Anda bisa membuat orang lain juga bisa sehat dengan produk ini dan bisa menjadi omset untuk Anda. Jadi Anda datang bawa prospek. Oke ya, nanti untuk minggu depan atau minggu depannya yang siap kita akan infoin lagi. Gitu ya, Bu Tuti ya, untuk WP Wonosobo ya acara hybridnya. Ya, jadi Oke? nanti yang bisa mau ke WP Wonosobo, silahkan daftar ke admin, ya, termasuk namanya. Ya, jadi mohon maaf kalau namanya sudah pernah ada di daftar hadir yang minggu lalu ikut, mungkin minggu ini nggak bisa ikut lagi. Yes, betul. Jadi tujuannya teman-teman sekali lagi, Anda sudah bawa satu orang, berarti Anda sudah ada di fase tidak untuk ngundang dia lagi untuk ngicipi, tapi fasenya follow up. Ya, dan Anda boleh datangkan lagi orang baru dari mana? Satu, mungkin Anda cari orang baru lagi atau dari kenalannya dia malah nggak apa-apa. Jadi Anda menggali Ya, daftar namanya dia. Bu, kemarin gimana? Wah, daku rakroso popo, aduh mahal, aduh ini, udah, aduh, aduh. Bu, ada nggak temen yang mungkin kira-kira punya masalah kesehatan? Nah, kalau temennya dia boleh, gitu. Yang penting bukan dia. iya. Ya, temennya dia boleh, Anda ketemu dengan orang baru lagi juga jauh lebih bagus. Gitu ya. Thank you untuk malam hari ini. Kita tutup dengan foto bersama sebentar. Sini Bu Pembicara. Foto sebentar yang bisa nyalain kamera. Wah, langsung pada ngambil vitsel. Kelihatan tuh Bu Tuti lagi golek vitsel kayak. Gitu. Nah, wah, bawa Omega. Oh my God. Oke, Pak Sindes, gas. Mulai dari satu demi satu paket digas. Sansan Jakarta juga nggak kalah hot. Di sana ada pertemuan yang luar biasa. Ya, infonya update terus ya San ya. Mbak Cici, Jogja kalau udah siap gas hybrid dengan Bu Sherly. Oke. Nah, saya capture ya live ke kamera. Yang nggak pegang produk nggak apa-apa, Bu Dian bisa begini saja. Nah, oke ya, saya capture 1, 2, 3, smile. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Kita tutup auto suggestion untuk kita memastikan bahwa kita pasti bisa. Oke, 5 kali ya. 1, 2, 3. Saya cinta diri saya sangat bahagia, Bahagia, saya saya pasti pasti bisa. bisa. Saya Saya cinta cinta diri diri saya, saya saya sangat sangat bahagia, bahagia, saya saya pasti pasti bisa. bisa. Saya Saya cinta cinta diri diri saya, saya saya sangat sangat bahagia, bahagia, saya saya pasti pasti bisa. bisa. Saya Saya cinta cinta diri diri saya, saya saya sangat sangat bahagia, bahagia, saya saya pasti pasti bisa. bisa. Saya Saya cinta cinta diri diri saya, saya saya sangat sangat bahagia, bahagia, saya saya pasti bisa. pasti Saya bisa. pasti bisa. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, salam hebat luar biasa. Yang mau rekamannya nanti minta ke saya boleh, ya.